Bab 641, Dewa Penghancur Rumsshi mengambil tindakan. Di ruang dunia fana, Mira dengan sepenuh hati menerima energi yang menyebar dari celah waktu. Setelah energi ini memasuki tubuhnya, energi itu segera berubah menjadi gelombang intens yang secara bertahap menyapu jiwanya. Setiap gelombang seperti dorongan energi, menyebabkan jiwanya menjadi lebih kuat. Saya akan segera bisa membuka gerbang luar angkasa dan mengeluarkan Demigra. Mira berteriak dengan marah di dalam hatinya, seluruh wajahnya berubah karena kegembiraan, terlihat sangat mengerikan. Tubuhnya kini telah tumbuh hampir 2 meter, dan penampilannya berada di antara Mira dan Demigra. Huala, energi tak terbatas bergejolak sebelum menyembur keluar melalui celah waktu. Saat ini, langit berbintang bergetar, dan semua bintang menjadi redup. Hampir sampai, jadilah satu denganku. Tanpa menahan apapun, kekuatan aneh itu menembus ruang angkasa, sepertinya sedang berkomunikasi dengan sosok misterius di sisi lain ruang waktu. Seolah mendengar jawabannya, saat berikutnya, kekuatan yang keluar menjadi lebih kuat, dan Mira mulai menyatu dengan tubuh utama Demigra yang tersegel di celah waktu. Mengaum, Mira mengangkat kepalanya dan meraung saat 2 garis merah darah seperti air mata terbentuk di bawah mata merah darahnya. Kekuatannya semakin kuat dan kuat, secara bertahap melampaui batas manusia, dan dengan suara teredam yang hening, Mira menerobos batasan, dan kekuatannya meningkat ke level Demigra. Merasakan kekuatan tak terbatas di tangannya, Mira, bukan, Demigra tertawa terbahak-bahak. Tubuh utama Dewa Iblis Demigra kuno akhirnya melepaskan diri dari segel retak waktu yang gelap dan bergabung dengan Mira. Saat Demigra dibangkitkan, Towa di suatu tempat di alam semesta 7 langsung merasakannya. Dia mencibir dan mengerucutkan bibirnya, bibir ungunya membentuk senyuman mengejek, inikah yang diam-diam Mira lakukan di belakangku. Tubuh utama Demigra telah keluar dari celah waktu. Kalau begitu, belenggu di tubuhku seharusnya juga hilang. Towa menjentikkan jarinya, dan tongkat sihir ramping muncul di tangannya, rok seperti kelelawar di pinggangnya terseret ke belakang di tanah. Wajahnya yang cantik dan menawan menunjukkan cibiran dan kemudian dia mengambil langkah dengan langkah memikat sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Di luar banyak ruang waktu. Merasakan Demigra telah lepas dari segelnya dan muncul kembali di dunia, Kai tertinggi Time Chronoa segera melompat dari kursi kecil. Demigra, dia membuka segelnya. Mata Chronoa terbuka lebar, berseru keras. Wajah mudanya mulai menunjukkan kepanikan ketika ekspresi khawatir melintas di matanya, tapi kemudian dia memikirkan si ayah, dan seolah-olah dia telah menemukan dukungannya, ekspresinya berubah menjadi tenang. Alam semesta 10. Demigra menatap dengan acuh tak acuh pada galaksi di kejauhan yang menjadi redup dan sangat lemah. Dia mengarahkan tongkat sihir di tangannya ke arah kehampaan dan tiba-tiba, sepertinya tombol kehancuran ditekan di kehampaan yang tenang saat kekuatan tak terkendali menyapu, mengganggu seluruh ruang tenang, menjadi seperti gelombang bergelombang. Lapisan demi lapisan, jangkauan getarannya menjadi semakin besar yang akhirnya berubah menjadi badai yang sangat besar. Seperti suara kain terkoyak, ruang yang rapuh seperti kaca retak, dan pecahan ruang berjatuhan seperti balok kristal indah yang berkilauan dan tembus cahaya, perlahan meluncur ke bawah kehampaan, berubah menjadi bintang bersinar seperti berpendar. Pada saat ini, energi kekerasan mengamuk lebih dahsyat lagi. Pusaran energi raksasa tersebut mengganggu batas antara ruang dan waktu, menampilkan pemandangan aneh di tengah latar belakang alam semesta berwarna merah tua yang samar. Ledakan, bola api besar perlahan naik, dan bintang-bintang meledak menjadi jilatan api matahari yang sangat besar seperti kembang api dan kemudian menghilang setelah beberapa saat cemerlang. Haha, kekuatan alam ilahi. Apakah ini kekuatan kemampuan ruang waktu? Meskipun itu sedikit lebih buruk daripada kekuatan di puncakku, itu sudah cukup. Mira melakukannya dengan sangat baik. Demigra tertawa liar, meskipun jumlah total energi dalam tubuh Demigra tidak sekuat pada puncaknya, atributnya telah mengalami perubahan mendasar. Sebagai bagian dari tubuh Demigra, Mira telah lama bersembunyi di alam iblis dan telah mencuri energi ruang waktu, sehingga Demigra yang dibangkitkan juga dapat mengontrol kemampuan ruang waktu. Kemampuan ruang waktu adalah kunci apakah dia bisa menyatu menjadi Demigra multidimensi. Saat Demigra merencanakan masa depannya, sebuah riak muncul di kehampaan, dan sinar cahaya berwarna-warni menembus ruang sebelum 5 sosok memasuki pandangan Demigra. Kelima orang tersebut berbadan tinggi dan pendek yaitu Supreme Kai Gowasu, Trainee Supreme Kai Zamasu, Trainee Supreme Kai Tapion, God of Destruction Rumsshi, dan Lowly Angel Kusu. Formasinya cukup luar biasa. Hampir semua dewa terkuat dan paling dihormati di alam semesta 10 ada di sini. Melihat 5 orang yang tidak diundang itu, Demigra menyipitkan matanya dan tersenyum acuh tak acuh, tapi di dalam hatinya dia waspada. Berdiri di kejauhan, Tapion adalah satu-satunya di antara 5 orang yang pernah melihat Demigra sebelumnya. Melihat Demigra bangkit kembali, ekspresinya berubah dan dia berkata kepada Kai tertinggi Gowasu dan Dewa Penghancur Rumsshi di sebelahnya, Guru Gowasu, Rumsshi sama, orang ini adalah Demigra. Ia juga memiliki bawahan bernama Mira. Aku tidak tahu di mana dia saat ini. Makhluk hidup di lebih dari 10.000 planet di alam semesta 10 telah dikorbankan oleh bawahan Demigra untuk membangkitkannya. Tapion tidak tahu kalau Mira adalah Demigra. Melihat Mira tidak ada di sini, dia mengira dia pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang jahat lagi. Sungguh dosa, sekalipun kalian masuk neraka, itu tidak akan cukup untuk menebus kesalahan yang telah kalian lakukan.
Ketika Kai tertinggi Gowasu mendengar bahwa Demigra dan Mira telah menghancurkan lebih dari 10.000 planet yang dapat dihuni, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencaci maki dengan keras karena kesakitan dan kemarahan. Setiap makhluk hidup yang dikorbankan oleh ilmu hitam, tidak hanya mati secara fisik, tetapi juga jiwanya akan hilang sama sekali dari alam semesta, dan tidak ada ruang untuk kembali. Hehe, kehidupan fana ini dapat berkontribusi sedikit pada kebangkitanku Demigra, ini adalah kehormatan mereka. Demigra memegang tongkat sihir sambil berkata tanpa keraguan sedikitpun. Pada saat ini, Angel Kusu dari Universe 10 tiba-tiba melompat ke depan, menunjuk ke arah Demigra yang berambut merah dan berkata dengan terkejut, Dewa Iblis Demigra dari Universe 7, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Karena dia melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan di zaman kuno, dia disegel oleh Kai waktu tertinggi di akhir Crack of Time. Aku tidak menyangka dia akan kabur. Dewa penghancur Rumsshi yang mirip gajah mendengus dingin, tidak peduli dari mana asal-usulnya, singkatnya, dialah yang perlu dihancurkan, bukan. Serahkan dia padaku. Dewa penghancur Rumsshi meletakkan tangannya di belakang punggung saat kopernya bergetar. Tiba-tiba, dia diam-diam menghilang dari tempatnya, dan sebelum bayangannya bahkan belum sepenuhnya hilang, tubuh aslinya telah muncul di depan Demigra. Bang! Sinar cahaya menyilaukan melintas di kehampaan, dan Rumsshi muncul di sisi Demigra, dua jari saling menempel saat dia meluncurkan sinar energi ke Demigra. Sinarnya kuat, seperti kuda yang berlari kencang. Pupil Demigra berkontraksi saat senyuman dingin muncul di wajahnya, dan dia melambaikan tongkat sihir di depannya untuk memblokir serangan Rumsshi, tapi lengannya menjadi mati rasa, dan dia terlempar. Berhenti. Staf sihir menggambar busur di udara, dan energi terang menyebar, menstabilkan tubuh Demigra. Demigra menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu memang pantas menjadi dewa penghancur alam semesta ini, kekuatanmu cukup membuatku menghadapmu secara langsung. Kamu hanyalah seekor semut belaka, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting? Rumsshi memandangnya dengan jijik. Demigra ini memiliki nada yang sombong, tetapi kekuatannya hanya mendekati alam ilahi tingkat kedua. Bahkan tanpa menggunakan energi dewa penghancur, Rumsshi memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Apa yang memberinya keberanian untuk bersikap arogan di hadapan dewa kehancuran? Hehe, Demigra mencibir, wajah muramnya tenggelam. Mengambang di angkasa, Kai tertinggi dan 4 orang lainnya menyaksikan dewa penghancur Rumsshi dengan mudah memukul mundur Demigra dengan semua orang menunjukkan ekspresi berbeda. Semangat Gowasu dan Tapion bangkit dan bahagia karena ada eksistensi kuat seperti dewa penghancur di pihak mereka. Loli Angel Kusu memiliki senyum bahagia di wajahnya yang tanpa celah. Dia selalu terlihat sangat bahagia, hanya Zamasu yang memiliki tatapan tajam di matanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dengan kekuatan seperti ini, jika bisa memberikan keadilan sejati, alam semesta pasti akan memasuki era kedamaian sejati, gumam Zamasu dalam hatinya seolah-olah dia sedang dibingungkan. Sayangnya, semakin dia mengetahui sifat dewa penghancur, semakin dia mengetahui bahwa pembantaian yang dilakukan oleh dewa penghancur sebenarnya tidak kalah dengan yang dilakukan orang jahat. Karena planet yang dihancurkan oleh tindakan disengaja, mereka juga demikian. Banyak yang bisa diceritakan. Bab 642, membuat kesepakatan. Rumsshi sama, tolong segera hancurkan lawannya. Kai tertinggi Gowasu berteriak keras saat bahasa ilahi menembus ruang dan memasuki otak Rumsshi. Dewa penghancur Rumsshi mengangguk pelan. Dia kemudian mengarahkan telapak tangannya ke Demigra dan bola energi ungu yang bersinar dengan cahaya menyilaukan mulai melayang di kehampaan. Energi kehancuran. Melihat dewa penghancur menggunakan teknik energi penghancur, ekspresi Demigra mau tidak mau berubah yang selalu tenang. Dia dengan tenang berteriak ke arah kehampaan, Via, giliranmu untuk mengambil tindakan. Jika tidak, maka rencananya pasti akan gagal. Mendesah. Seolah menanggapi teriakan Demigra, desahan dalam bergema di kehampaan, dan kemudian sambaran petir hitam menembus kehampaan, mengenai bola energi ungu yang diluncurkan oleh Rumsshi. Bola energi yang melambangkan energi kehancuran segera berubah menjadi titik cahaya tak berwujud yang tersebar dan menghilang. Siapa itu? Seseorang berani memprovokasi otoritas ilahi dari dewa penghancur. Ekspresi Rumsshi berubah, belalainya mengarah ke atas, dan matanya menyipit. Dewa penghancur selalu memiliki temperamen buruk, dan sekarang Rumsshi sangat marah. Saat Rumsshi selesai berbicara, seorang pria berambut perak dengan gaun dewa hitam dan lingkaran hitam di lehernya muncul di samping Demigra. Melihat penampilan orang itu dengan jelas, ekspresi Rumsshi berubah dan dia berbalik dan dengan marah bertanya kepada malaikat Loli Kusu, Kusu, siapa dia, dan apa hubungannya denganmu para malaikat? Kusu tercengang saat melihat malaikat kegelapan muncul. Bibirnya bergerak-gerak dan dia berkata dengan nada sedih, saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi entah itu penampilan atau pakaian pihak lain, keduanya sangat mirip dengan malaikat yang melindungi keseimbangan alam semesta. Mengatakan bahwa orang di depannya tidak ada hubungannya dengan malaikat, aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Dark Angel Via dengan ramah memperkenalkan dirinya, ini adalah pertemuan pertama kita, saya Dark Angel Via. Tidak masalah jika Anda belum mengetahui tentang Dark Angel, karena saya yakin nama Dark Angels akan segera bergema di seluruh alam semesta. Pada saat itu, kamu akan hidup siang dan malam dalam kegelapan. Malaikat kegelapan. Mendengar nama ini, dewa penghancur Rumsshi dan Loli Angel Kusu mau tidak mau menggumamkannya dengan suara rendah.
Meskipun mereka tidak melihat lawannya bergerak, dari namanya dan betapa mudahnya dia membubarkan kekuatan Rumshi Dewa Penghancur, dua poin ini, dapat disimpulkan bahwa yang disebut malaikat kegelapan ini mungkin lebih kuat dan tidak lebih lemah dari yang asli. Malaikat. Sekarang musuhnya adalah Demigra dan Dark Angel Fia. Satu-satunya yang benar-benar memiliki kemampuan bertarung hanyalah Rumshi Dewa Penghancur dan Angel Kusu. God of Destruction Rumshi pasti bisa menang melawan Demigra, tapi Kusu Sang Loli Angel mungkin tidak bisa menang melawan Dark Angel Fia. Segalanya menjadi serius, siapa sangka ada seseorang seperti malaikat kegelapan di dunia ini. Kai tertinggi Gowasu tiba-tiba merasa hatinya tidak tahan. Kusu, bisakah kamu melawan malaikat kegelapan itu? Rumshi bertanya dengan suara rendah. Mata Kusu melebar dan dia dengan polosnya menatap dewa penghancur Rumshi, berkata dengan lemah, Rumshi sama, saya mungkin tidak bisa mengalahkan lawan. Maka itu akan merepotkan. Tidak apa-apa, saya bisa memanggil pembantu, Suster Marcarita, Suster Vados, dan Whis, mereka semua bisa datang dan membantu. Loli Angel menghitung nama beberapa malaikat yang memiliki hubungan terbaik dengannya. Lalu tunggu apa lagi, cepat telepon seseorang. Rumshi buru-buru berkata, meskipun dia selalu mengejar kekuatan di atas segalanya, dia bukanlah orang bodoh dan dapat membedakan posisinya saat ini. Aku akan segera menelepon seseorang, jawab Kusudan dengan cepat menggunakan tongkatnya untuk menghubungi malaikat di alam semesta lain. Via, aku ingin kamu membantuku menghentikan dewa kehancuran dan malaikat kecil selama beberapa menit. Demigra mendekati malaikat kegelapan Via, suaranya yang acuh tak acuh sama suramnya dengan iblis dari jurang maut. Dark Angel Via menyentuh dagunya dan tersenyum, hanya beberapa menit. Oke, ingat perjanjian kita setelah selesai. Saya tidak akan lupa. Demigra mengangguk. Setelah mendapat jawaban darinya, Via melirik ke arah Demigra lalu mengambil beberapa langkah ke depan seolah-olah sedang mengudara, menghadap dewa penghancur Rumshi dan Angel Kusu. Bisakah kalian berdua menunggu sebentar? Kalau tidak, aku akan pusing sekali. Kita tidak perlu membuang-buang nafas padanya. Rumshi mendengus dingin dan menyerang malaikat kegelapan. Kusu, setelah melihat ini, juga mengangkat tongkatnya dan melompat ke depan untuk menyerang malaikat kegelapan bersama Rumshi. Namun, ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan mereka dan malaikat kegelapan. Rumshi bukanlah lawan sang malaikat, dia benar-benar kalah kelas. Di sisi lain, terlihat jelas dengan melihat tubuh Kusu bahwa dia pada dasarnya bukanlah malaikat dewasa. Kecuali pemikirannya yang sederhana, dia tidak sekuat malaikat dewasa. Jadi setelah satu ronde pertarungan saja, Rumshi dan Kusu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kecelakaan, semburan banjir yang mengamuk mendatangkan malapetaka, dan energi liar menyebar ke segala arah sejauh puluhan juta kilometer. Kai tertinggi Gowasu, Tapion, dan yang lainnya mengeluarkan keringat dingin saat mereka terus mundur jauh. Energinya datang menerjang seperti banjir, dampaknya saja membuat mereka jauh dari jangkauan pertempuran. Melihat gelombang dahsyat dan besar yang menyapu seluruh bintang, Kai tertinggi dan yang lainnya menjadi pucat, seolah-olah mereka mengambil satu langkah lebih dekat, mereka akan dihancurkan oleh energi yang kuat. Mengerikan sekali, meski jauh sekali, tidak ada gunanya. Semuanya, mundur 10.000 kilometer lagi. Raut wajah Gowasu berubah, dia menarik Tapion dan Zamasu lalu terus mundur. Mungkinkah bahkan dewa penghancur sama pun tidak bisa menghentikan mereka? Ada sedikit kekhawatiran di wajah tampan Tapion. Sangat kuat, jika aku bisa memiliki kekuatan seperti itu, Zamasu mengepalkan tinjunya, matanya bersinar karena kegembiraan. Di sisi lain, Demigra diam-diam menatap ke arah malaikat kegelapan dan yang lainnya yang sedang berkelahi, lalu dia melirik ke arah Kai tertinggi dan yang lainnya dari sudut matanya dan menunjukkan seringai di matanya yang menyeramkan. Hehe, rencananya berjalan sangat lancar, dan aku, dari ruang waktu lain juga telah menembus segelnya. Sekarang saatnya memanggil mereka dengan kemampuan ruang waktu. Sayangnya, saya hanya berempat. Jika ada lebih banyak lagi, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Tapi 4 juga cukup. Demigra tersenyum angkuh, lalu dia melambaikan jarinya di kehampaan saat lingkaran cahaya berkilauan keluar, seperti setetes air yang jatuh di permukaan danau yang tenang, riak-riak itu tumpang tindih, menyebar dalam lingkaran, dan tak lama kemudian riak-riak yang saling terkait menjadi semakin banyak, rumit, secara bertahap membentuk lingkaran sihir yang kompleks. Menempatkan staf sihir di tengah lingkaran sihir, Demigra berkomunikasi dengan dirinya di alam semesta paralel lainnya. Lihat, apa yang Demigra lakukan. Mata Tapion yang jernih memperhatikan gerakan Demigra. Dia ingin menghentikannya, tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, dan dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Alam semesta 7, planet Metamor. Xiaya dan Goku membawa Bula ke planet Metamor. Ketika mereka bertemu Martial Immortal Rade, seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui. Setelah beberapa kata salam, mereka menjelaskan kepada Rade apa yang mereka inginkan. Martial Immortal Rade merenung sejenak dan memberitahu mereka semua yang dia ketahui. Planet Metamor memang memiliki seni bela diri untuk melatih pikiran, tapi saya tidak pandai dalam hal ini. Jika Anda ingin mempelajarinya, saya dapat memperkenalkan Anda kepada teman saya Martial Immortal Mitch, yang ahli dalam seni bela diri yang berhubungan dengan pikiran. Tolong bawa kami kepadanya. Wajah Goku penuh dengan senyuman. Oke, Rat tersenyum. Pada saat ini,
Siaya dengan lembut berseru dengan ekspresi aneh, matanya tertuju pada permukaan air yang luas di sekolah seni bela diri. Sia, ada apa? Diam. Siaya memberi isyarat kepada Goku untuk tidak mengeluarkan suara, lalu dia menahan napas dalam konsentrasi, dengan hati-hati mencoba merasakan. Tiba-tiba, permukaan air, yang tadinya setenang cermin, menjadi terdistorsi seolah-olah gelombang besar sedang bergelombang, lalu cahaya terang berkedip-kedip, dan seorang wanita jangkung melangkah keluar dari kehampaan dengan anggun dan santai. Rambut panjang abu-abu keperakan dan kulit biru muda tanpa cacat. Wajah halus dan indah itu bertatakan sepasang mata ungu yang dapat memikat semua makhluk hidup. Beberapa helai rambut di depan dahi digantung menyamping di dada, dan rok seperti jubah secara alami digantung dari sisi perut bagian bawah hingga ke belakang. Tubuhnya tinggi dan montok, penuh pesona, dan seluruh tubuhnya yang dibalut pakaian ketat berwarna merah cerah sangatlah memikat. Siaya mengangkat alisnya saat mengetahui bahwa orang yang muncul di hadapannya adalah Towa, penyihir luar biasa dari alam iblis. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali secara rahasia, tapi ini kedua kalinya mereka bertemu di kehidupan nyata. Dewa Waktu Siaya, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Begitu Towa muncul, dia langsung ke pokok permasalahan dan menyatakan tujuannya datang. Bab 643, wanita ini memiliki pemikiran yang mendalam. Siaya memandang Towa dengan curiga dan menyatakan keraguannya tentang kesepakatan yang dia usulkan. Kedua belah pihak bisa dikatakan bertolak belakang dalam pendiriannya. Salah satunya adalah Dewa Waktu yang menjaga stabilitas ruang dan waktu, dan yang lainnya adalah penjahat yang mengganggu tatanan ruang dan waktu. Keduanya seperti petugas polisi dan pencuri. Dengan identitas seperti itu, kesepakatan apa yang bisa mereka buat? Membuat kesepakatan denganku, apakah kamu yakin tidak bercanda? Siaya mengerutkan kening. Wajah cantik Towa berubah menjadi senyuman cerah, aku serius, menurutku kamu sudah tahu tentang identitasku dari Kai tertinggi waktu. Adik perempuan Dabura, Raja Alam Iblis. Siaya melanjutkan. Towa sedikit terkejut sebelum menggelengkan kepalanya, memang benar aku adalah adik perempuan Dabura, tapi aku tidak mengabdi pada alam iblis. Saya bahkan tidak melayani Demigra. Tujuan kunjungan saya adalah saya berharap Anda dapat bergabung dengan saya untuk memusnahkan Demigra sepenuhnya. Itu adalah pemusnahan total, dan bukan penyegelan. Ini adalah perbedaan penting. Apa maksudmu? Siaya bingung. Bukankah Towa selalu bersama Demigra, kenapa dia ingin memusnahkan Demigra? Mungkinkah mereka mempunyai perselisihan internal dan pertikaian yang berujung pada perselisihan? Atau ada kemungkinan lain informasi Supreme Kai of Time Chronoa selalu salah dan Towa serta Demigra tidak satu grup? Mira memang merupakan makhluk hidup buatan yang diciptakan oleh Towa di zaman kuno, dan Mira selalu berupaya membangkitkan Demigra, yang telah dikonfirmasi secara pribadi oleh Siaya. Jika Towa dan Demigra tidak bersekongkol, apakah ada rahasia lain? Towa sepertinya melihat keraguan Siaya dan menjelaskan, saya tidak pernah benar-benar ingin menghidupkan kembali Demigra, tapi saya tidak bisa menahannya. Dahulu kala, ketika aku baru saja membangkitkan kemampuan ruang waktu, jejak jiwa pengembara Demigra menemukanku dan memasang sihir terlarang di tubuhku, jadi aku tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya. Kemudian Demigra meminjam tanganku untuk membuat Mira. Saya selalu ingin melepaskan kendali Demigra, tetapi saya tidak berdaya sampai lebih dari 40 tahun yang lalu, ruang waktu tiba-tiba terbelah, jadi saya mengumpulkan, dari beberapa alam semesta paralel dan setelah perencanaan bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan cara untuk memusnahkan Demigra sepenuhnya. Towa pelan-pelan menceritakan kisahnya, wajah cantiknya menunjukkan kegembiraan, saya menemukan bahwa hanya menghancurkan Demigra dalam satu ruang waktu tidak dapat sepenuhnya memusnahkannya, karena selama masih ada satu ruang waktu di mana Demigra berada, dan selama garis waktu masih ada, terbalik, semua usahaku akan sia-sia, jadi Demigra dari beberapa ruang waktu harus dimusnahkan sekaligus saat mereka muncul. Dan kemampuan yang kamu, Dewa Waktu, miliki adalah kunci untuk memusnahkan Demigra. God of Time memiliki keterampilan yang disebut Extinction, seperti Energy of Destruction, milik God of Destruction, yang melibatkan kemampuan untuk menghapus sifat dasar kehidupan. Kepunahan, dapat sepenuhnya memusnahkan keberadaan seseorang dalam ruang waktu. Ini adalah keterampilan menakutkan yang mirip dengan hukum kausalitas. Towa berpikir, untuk memusnahkan Demigra sepenuhnya dari Timelin, itu adalah satu-satunya metode yang paling menyeluruh. Kenapa aku harus percaya padamu? Siaya bertanya sebagai balasan. Lebih baik dia menjauhi wanita seperti Towa yang cantik sekaligus berpikiran dalam. Sebagai perbandingan, wanita seperti Siling dan Miers yang berpikiran sederhana jauh lebih menawan. Kamu tidak perlu percaya padaku, ketahuilah bahwa kita memiliki musuh yang sama. Karena Demigra telah dibangkitkan oleh Mira, menurutku tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan dirinya yang lain dari berbagai dimensi, dan kemudian, pada saat itu, meskipun Anda tidak mencarinya, dia akan datang untuk mencarinya, untukmu. Towa menutup mulutnya dan tersenyum tipis, seberkas cahaya bersinar di mata ungunya. Siaya sedikit mengernyit. Ya, dia telah menyinggung Demigra sebelumnya, bahkan jika dia tidak pergi mencarinya, Demigra akan datang ke rumahnya. Towa sudah memperhitungkan semuanya. Ini bukan lagi sebuah kesepakatan. Bersekongkol secara terbuka, ini memaksanya pergi. Mendengar itu, Siaya merasa sedikit murung.
Demi rencananya, dia bisa diam-diam membuat rencana selama beberapa dekade, dan bahkan lebih lama lagi, dia pasti sudah membuat rencana lain. Melihat sedikit kekejaman di wajah lembut Towa, si ayah menghela nafas dan berpikir, wanita ini benar-benar menakutkan. Apakah kamu bilang Demigra telah dibangkitkan? Ya, tubuh utamanya telah bangkit kembali di alam semesta 10, kata Towa sambil tersenyum. Si ayah mengangguk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Haruskah dia mempercayai perkataan wanita ini? Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dia harus campur tangan dalam urusan Demigra, jika tidak, apakah dia harus menunggu sampai dia datang ke rumahnya? Jika apa yang dia katakan itu salah, apa gunanya dia menipu dia untuk pergi ke alam semesta 10? Setelah memikirkannya lama-lama, dia menyadari bahwa Towa sebenarnya tidak perlu berbohong padanya. Dalam hatinya, dia hampir mempercayai perkataan Towa. Hei, siapa Demigra yang kamu bicarakan, apakah dia ahlinya? Goku bertanya dengan bingung. Si ayah pulih dari kontemplasinya, menatap Goku, dan menggelengkan kepalanya, Kakarot, masalah ini di luar kemampuanmu, jadi jangan ikut campur. Goku terkejut, jadi, dia benar-benar ahli. Apakah dia sangat kuat? Demigra bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Towa melirik Goku. Meskipun Saiyan di depannya ini juga sangat kuat, sayang sekali dia masih terlalu jauh dari kekuatan Demigra, jika tidak, dia bisa saja terseret juga. Sangat kuat. Goku terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, lalu dia memikirkan perbedaan di antara mereka dan ekspresinya berubah menjadi putus asa. Namun dia segera bersorak dan berkata, saya masih belum bisa menandingi orang sekuat itu. Saya perlu meningkatkan pelatihan saya. Saiyan, apakah kamu sudah memikirkannya? Towa bertanya lagi. Untuk memusnahkan Demigra, kekuatan Dewa Waktu sangatlah penting. Mempertimbangkan kenyataan, si ayah mengerutkan kening dan berkata, jika tubuh utama Demigra telah dibangkitkan, dia setidaknya akan berada di alam ilahi tingkat pertama, atau bahkan mungkin sudah berada di alam ilahi tingkat kedua, ditambah setelah bergabung dengan alam ilahi lainnya, diri dari berbagai ruang waktu, mungkin dia akan mencapai alam ilahi tingkat keempat dalam sekali jalan. Menggabungkan individu-individu dari semua alam semesta paralel, bukankah metode ini yang dikatakan oleh pejabat agung surgawi yang digunakan oleh pengontrol ruang waktu untuk maju ke alam ilahi tingkat keempat? Kekuatan Demigra memang tidak lemah, tapi menurutku malaikat semesta 10 pasti akan mengambil tindakan. Sejujurnya, saya memiliki kelemahan Demigra di tangan saya. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan Dewa Waktu untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawan ketika saatnya tiba. Towa dengan baik hati mencoba membujuk si ayah sambil menatap lurus ke arahnya. Terjadi keheningan sesaat saat si ayah berpikir, sementara Towa tidak terburu-buru, menatapnya dengan tenang. Selama ini Goku merasa bingung, apa itu alam semesta 10, malaikat, dan Dewa Waktu, semuanya terdengar sangat kuat. Meskipun dia tidak memahaminya, sepertinya itu cukup mengagumkan. Benar saja, dia masih jauh dari puncak. Dia tidak mengerti apapun yang dia katakan. Si ayah, kamu bisa berjanji padanya, sebuah suara yang jelas terdengar di telinganya. Kronoa, si ayah menoleh tanpa sadar, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa orang yang berbicara dengannya adalah Kai tertinggi Time Kronoa. Apa yang Towa katakan sebelumnya benar. Demigra memang telah membuka segelnya dan bangkit kembali, dan saat ini, dia sedang menimbulkan masalah di alam semesta 10. Dewa penghancur dan malaikat alam semesta 10 sama-sama terjerat oleh malaikat kegelapan dan tidak dapat melepaskannya. Saya khawatir, seperti yang dikatakan Towa, Demigra akan segera menyelesaikan penggabungan individu multidimensi. Nada suara Kronoa menunjukkan sedikit tanda khawatir. Demigra yang merupakan perpaduan individu dari multidimensi selalu menjadi perhatiannya karena setara dengan jalur Dewa Waktu ketika mereka maju ke alam ilahi tingkat keempat. Tentu saja, Demigra bukanlah Dewa Waktu, tetapi sebagai Dewa Iblis yang juga memiliki kemampuan ruang waktu, ketika banyak dirinya bergabung, kekuatannya pasti akan meningkat dalam jumlah besar. Sebelumnya, dia mengira Towa sengaja menciptakan dunia yang terfragmentasi untuk memperkuat kekuatan Demigra, namun kini tampaknya ada banyak rahasia yang tersembunyi, dan setidaknya Towa tidak sepenuh hati ingin membangkitkan Demigra. Maksudmu aku harus menyetujui permintaan Towa dan bekerja sama dengannya? Si ayah kembali bertanya. Ya, izinkan saya berbicara dengannya secara spesifik, tapi dia harus berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan menciptakan dunia yang terfragmentasi di masa depan, kata Kronoa kepada si ayah dan kemudian mulai berkomunikasi dengan Towa. Si ayah mengangkat bahu dan dengan tenang menunggu akhir negosiasi Kronoa dengan Towa. Bab 644, Malaikat Berkumpul. Setelah beberapa saat, negosiasi Kronoa dengan Towa berakhir, dan kemudian dia menceritakan hasil negosiasinya. Towa telah berjanji kepadaku bahwa selama Demigra benar-benar menghilang, dia tidak akan terlibat dalam hal-hal yang mengganggu tatanan ruang waktu di masa depan. Dan kamu percaya, saya tidak sepenuhnya percaya, tapi bagus jika itu bisa membantu melenyapkan Demigra. Tidak apa-apa jika kamu berpikir seperti itu. Si ayah mengangguk acuh tak acuh, lalu melirik ke arah Towa yang dibalut pakaian ketat berwarna merah. Sosoknya yang montok dan tinggi cukup menarik. Dia wanita yang sangat cantik, tapi pikirannya terlalu tidak terduga. Kemudian dia menjelaskan beberapa hal kepada Goku dan memintanya untuk membawa Bula dan Rade untuk mencari teman Rade Martial Immortal Mitch. Lalu dia mengangguk ke arah Towa dan meninggalkan planet Metamor di tengah kilatan cahaya yang berkilauan.
Melihat Xiaya dan yang lainnya pergi, Goku menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, lalu dia mempercayakan Rade untuk membawanya mencari Martial Immortal Mage. Alam semesta 10. God of Destruction Rumshi dan Kusu masih berjuang menahan serangan Dark Angel via sementara di sisi lain, Demigra sudah memanggil 3 dirinya dari ruang waktu lain. Saat ini, 4 Demigra berdiri tegak, terbelah ke 4 arah sambil saling memandang. Sialan, Kusu, bukankah malaikat lain sudah datang? Dewa penghancur Rumshi, yang dikirim terbang sekali lagi, berteriak dengan marah. Loli Angel Kusu juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kepang kuncir di sampingnya sedikit berantakan saat dia buru-buru menangkis serangan dari malaikat kegelapan. Rumshi sama, saudari Vados dan mereka akan segera datang. Saya akan segera mencapai batas kemampuan saya. Rumshi memuntahkan seteguk darah, sudah merasa pusing. Energi kehancuran. Tanpa menahan apapun, energi yang melambangkan kekuatan dewa penghancur melesat keluar. Bola cahaya ungu besar melayang di alam semesta yang luas seperti bintang kecil. Rumshi berusaha sekuat tenaga saat berikutnya, bola cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sebelum bergegas menuju malaikat kegelapan di tengah. Bang, bang, cahaya bintang meletus. Kekosongan itu tampak seperti runtuh ke dalam. Energi mendidih tanpa suara. Kehampaan yang dalam dan tenang menjadi terfragmentasi, dan energi kacau yang penuh kekuatan destruktif ada di mana-mana. Setelah sinar cahaya yang luar biasa menghilang, sosok malaikat kegelapan yang menyedihkan muncul lagi. Via terbatuk ringan, masih memegang erat tongkat sihir itu seperti seorang pria sejati. Kecuali jubah dewa gelap di tubuhnya yang agak rusak, dia hampir tidak mengalami luka apapun. Orang ini sangat kuat, dia baik-baik saja bahkan setelah menerima begitu banyak energi penghancuran. Untuk pertama kalinya, dia mulai meragukan apakah dewa penghancur adalah yang paling kuat. Dewa penghancur, yang ada untuk menghilangkan energi gelap dan faktor-faktor tidak stabil dari alam semesta, juga dapat mengalami momen-momen ketidakberdayaan. Itu hanya keterampilan yang tidak penting. Jika itu imam besar atau Zeno, aku mungkin masih takut, tapi kalian berdua jauh dari tandinganku. Nada bicara Dark Angel via terdengar arogan dan percaya diri. Rumshi dan Kusu ingin membantah, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pertarungan mereka telah membuktikan segalanya. Jika mereka terus berdebat, sepertinya mereka tidak ada apa-apanya. Jika Anda kalah, Anda kalah. Mereka, dewa penghancur dan malaikat, bukanlah dewa yang tidak bisa menerima kekalahan dengan berbaring. Melihat mereka terdiam, Dark Angel via mulai merasa bosan. Saat ini, dia melihat kejadian yang terjadi di kejauhan dan tidak bisa menahan tawa. Hehe, sepertinya rencana Demigra berhasil. Kalau begitu, saya tidak perlu terus berjuang. Demigra, oh tidak, dewa penghancur Rumshi dan Loli Angel Kusu pulih dari keadaan linglung, berbalik, dan menatap Demigra. Melihat itu di kejauhan, 4 Demigra berdiri berpasangan, saling memandang saat energi gelap yang pekat dan pekat mengelilingi mereka. Energinya mendidih ketika tiba-tiba berubah menjadi warna-warna indah, dan energi mengerikan yang cukup untuk mengguncang seluruh alam semesta tiba-tiba meletus. Untuk sementara waktu, seluruh alam semesta 10 bergetar. Energi gelap yang tak terbatas perlahan-lahan menyapu energi ruang waktu yang menyatu, cahaya berkilauan di mana-mana di langit bersinar seperti bintang, dan saat para Demigra mendekat satu sama lain, cahaya menyilaukan yang lebih mengejutkan meletus. Ayo gabungkan semuanya. Menggabungkan. Seolah-olah banyak suara berbicara pada saat yang sama, keempat Demigra secara bertahap bergabung, dan dengan ledakan keras, ruang dalam jutaan kilometer tiba-tiba hancur. Aliran kekacauan ruang waktu yang tak ada habisnya melonjak, dan energi yang berkobar dan mengamuk ini bergolak seolah-olah zaman tiba-tiba kembali ke masa sebelum dimulainya kekacauan. Semua materi yang terkontaminasi energi ini berubah menjadi energi murni yang disederhanakan dalam waktu singkat. Semuanya berkembang ke arah yang menakutkan, dan energi menakutkan ini adalah tonik terbaik untuk Demigra. Saat energi yang mengamuk dan mendidih melonjak tanpa henti, Demigra multibentuk akhirnya muncul. Demigra saat ini telah membuat lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Akhirnya berdiri di puncak kehidupan, dia saat ini benar-benar dapat dikatakan sebagai dewa iblis besar yang kekuatannya dapat mengguncang seluruh alam semesta. Hahaha, kekuatan ledakan ini, terlalu kuat dan bahkan dewa penghancur tidak seberapa sekarang, aku bisa memusnahkan mereka hanya dengan satu putaran tanganku. Demigra dari multidimensi tertawa terbahak-bahak seolah dia telah melepaskan belenggu dari tubuhnya dan mulai sekarang, dia akan berdiri di puncak kehidupan. Saat ini, kekuatan Demigra tidak lebih lemah dari para malaikat. Bajingan, bagaimana keadilan alam semesta bisa mentolerir keberadaan orang sepertimu? Melihat Demigra yang arogan, Zamasu, yang berdiri di samping kai tertinggi Gowasu, mengertakkan gigi dan berteriak secara emosional. Kemudian, mengabaikan orang-orang di sekitarnya yang menghalangi jalan, dia bergegas menuju Demigra. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir seseorang yang menginjak-injak keadilan alam semesta. Zamasu, Supreme Kai Gowasu berteriak cemas, mencoba menghentikan muridnya, tapi sudah terlambat karena Zamasu sudah tiba di depan Demigra. Keadilan. Demigra tersenyum menghina. Apa itu keadilan? Di mana yang kuat dihormati dan yang kuat memangsa yang lemah, tidak lebih dari itu. Sekalipun dibungkus dengan venir yang indah, tidak dapat mengubah makna hakikinya. Saat ini dia kuat, jadi dia adil, dan semua orang yang tidak menaati kehendaknya tidak benar dan perlu dibasmi.
Demigra memandang Zamasu sambil tersenyum, suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Keadilan bukan sekedar bicara lisan, tapi harus dipraktekkan. Izinkan saya memberitahu Anda apa itu keadilan. Mengatakan itu, Demigra mengangkat tongkat sihirnya dan dengan santai mengarahkannya ke arah kehampaan. Tiba-tiba, gelombang aneh menyebar ke segala arah. Tidak baik, ekspresi Supreme Kaigowasu berubah dan dia dengan cepat berteriak dengan suara keras. Namun sudah terlambat, Zamasu sudah jatuh ke dalam jangkauan serangan Demigra. Suara acuh tak acuh Demigra bergema di kehampaan. Sinar gelap, cahaya dingin menyala, bersinar seolah-olah ada meteor yang jatuh. Oh tidak, Zamasu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan terkejut menemukan bahwa tubuhnya perlahan bersinar dengan cahaya putih terang, dan kemudian rasa sakit yang menusuk jantung melonjak ke otaknya, kesadarannya mulai membeku, dan kemudian seperti kristal es yang berkilau menderita kekuatan yang sangat besar, dia hancur dalam sekejap. Zamasu mati, hancur menjadi bubuk oleh kekuatan Demigra. Zamasu, Kai tertinggi Gowasu menjerit kesedihan saat dia tak berdaya menyaksikan muridnya mati di hadapannya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keengganan ini membuatnya merasa patah hati. Zamasu adalah pejuang sejati, aku tidak sebaik dia. Tapion bergumam pada dirinya sendiri, seolah sedih karena kehilangan pasangan yang begitu saleh. Hehe, dia hanyalah pria yang tidak berguna. Mengapa kamu begitu patah hati? Biarkan aku mengirimmu ke dunia lain untuk menemuinya. Demigra menjilat bibirnya, suaranya dipenuhi kegelapan dan haus darah seperti iblis. Tapi pada saat ini, Demigra berseru pelan dan ekspresinya sedikit berubah, mengerutkan kening. Dia melihat beberapa sinar cahaya dengan berbagai warna tiba-tiba muncul di kehampaan. 3 sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan menembus membran alam semesta dari alam semesta yang berbeda. Bala bantuan Kusu akhirnya tiba. Ketika 3 sinar cahaya dengan berbagai warna perlahan-lahan tersebar, 3 sosok muncul di depan semua orang. Di tengah adalah seorang wanita muda anggun mengenakan jubah dewa hijau, rambut indah abu-abu peraknya diikat menjadi sanggul sementara kuncir kuda digantung melalui ikat kepala, tampak halus dan cantik. Dia adalah malaikat Vados alam semesta 6. Orang di sebelah kiri mengenakan jubah dewa berwarna merah marun dengan rambut abu-abu keperakan berdiri tinggi. Dia adalah malaikat Wis dari alam semesta 7. Orang di sebelah kanan adalah orang asing yang mengenakan jubah dewa ungu. Dia sangat mirip Vados tetapi lebih muda dari Vados. Dia memiliki sosok yang ramping dan menawan, dan kulitnya halus dan halus. Kecuali lingkaran cahaya biru di sekitar lehernya, rambut abu-abu keperakannya diikat menjadi 2 ekor kuda panjang, dengan 2 poni di setiap sisi dahinya. Dia memiliki sikap anggun dan penuh vitalitas muda. Dia adalah malaikat alam semesta 11 Marcarita. Di antara keempat malaikat wanita, selain malaikat Loli Kusu yang termuda, dia memiliki senyum yang feminin dan pendiam serta anggun seperti bunga teratai. Bab 645, 4 malaikat. Inilah 3 malaikat lagi. Melihat Wis dan yang lainnya tiba-tiba muncul, senyuman acuh tak acuh di wajah Demigra akhirnya menghilang dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dengan ekspresi serius, matanya yang dingin menyapu Wis dan yang lainnya, dan wajahnya yang suram menjadi semakin suram. Oh, orang ini Demigra. Vados dengan tenang menatap Demigra, matanya yang kebiruan berkedip-kedip. Selain malaikat kegelapan, orang ini sepertinya juga tidak mudah untuk dihadapi. Benar, dia adalah Demigra, kata Wis dalam penegasan. Tapi aku penasaran apa yang terjadi. Demigra awalnya hanya memiliki kekuatan alam ilahi, tetapi saat ini ia sebanding dengan malaikat. Melihat bala bantuan tiba, Kusu dan Rungshi menghela nafas lega sebelum melepaskan diri dari jangkauan serangan malaikat kegelapan dan tiba di samping Wis dan yang lainnya. Kusu menepuk dada ratanya dan berkata, Sister Vados, aku harus mengandalkanmu selama ini. Malaikat kegelapan itu terlalu penuh kebencian, mereka telah mengganggu kedamaian alam semesta 10. Baiklah, Kusu, kamu akan menangani Demigra itu bersama Marcarita, dan menyerahkan malaikat kegelapan kepadaku dan Wis. Vados membuat pengaturan dan kemudian berdiri berdampingan dengan Wis di depan Dark Angel Via. Malaikat kegelapan, kamu telah melewati batas. Suara dingin Vados sangat enak didengar, suara manisnya terdengar melalui kehampaan. Hehe, ini hanya kesepakatan dengan Demigra. Malaikat kegelapan Via berkata dengan ekspresi santai. Bahkan ketika menghadapi 2 malaikat pada saat yang sama, dia tidak khawatir. Kekuatannya mungkin tidak cukup untuk menghadapi 2 malaikat sekaligus, tapi jika dia ingin melarikan diri, bahkan Vados dan Wis yang juga malaikat tidak bisa menghentikannya. Kamu hanya akan membuat Zeno sama marah dengan melakukan ini, pada saat itu dia tidak hanya akan menekanmu. Vados menggelengkan kepalanya dan wajah cantiknya menjadi dingin. Zeno, Dark Angel Via mencibir, cepat atau lambat kita akan menjatuhkan Zeno dan mengakhiri era ini. Aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Wis sedikit menggelengkan kepalanya, dan tubuhnya muncul di samping Dark Angel Via seperti hantu, tongkat di tangannya membuat gerakan meluncur. Bang! Kedua tongkat itu bertabrakan di kehampaan, dan nyala api yang dahsyat tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, gelombang energi yang luar biasa menyapu, mengubah kehampaan yang kacau menjadi bubur. Siu-siu, Wis mulai bertarung dengan malaikat kegelapan, dan dalam sekejap, siluet yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Apakah keberadaan Zeno adil? Era sebelumnya sudah berakhir. Sekarang adalah era multiverse. Kamu juga pernah menjadi malaikat,
kenapa kamu tenggelam serendah ini? Kata Whis acuh tak acuh. Karena kami merasa ini tidak adil. Bas, dua sambaran petir, satu merah dan satu hitam, bergerak dengan cepat, siluetnya tidak terlihat. Pertarungan antar Angles telah memasuki dunia baru yang mengabaikan pengekangan. Itu adalah pertarungan berkecepatan sangat tinggi yang tidak dibatasi oleh tubuh fisik. Malaikat kegelapan sangat sulit untuk dihadapi seperti yang dikatakan dalam legenda. Vados dengan acuh tak acuh memperhatikan untuk beberapa saat, sedikit kejutan muncul di wajahnya yang tenang selama ribuan tahun. Faktanya, Vados tidak merasakan secara pribadi betapa kuatnya malaikat kegelapan, karena ketika dia lahir, semua malaikat kegelapan sudah ditindas oleh Zeno sama. Namun menurut Imam Besar, Lancis, pemimpin malaikat kegelapan, tidak kalah kuatnya dengan Imam Besar. Dari sini bisa ditebak kalau malaikat kegelapan lainnya kemungkinan besar tidak kalah dengan malaikat asli. Sebagai peninggalan zaman dulu, kenapa repot-repot terobsesi dengan zaman ini? Vados bergumam, lalu ikut bertempur. Setelah Vados bergabung, tekanan pada Dark Angel Via meningkat pesat. Di bawah pengepungan Whis dan Vados, saudara laki-laki dan perempuan, Via mundur lagi dan lagi. Dia sudah mengalami beberapa luka di tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari malaikat era sekarang, kamu bisa melukaiku. Dark Angel Via mengerutkan kening dan mengeluarkan seteguk darah. Tentu saja, kami tidak sama dengan kalian para malaikat yang telah dirusak oleh energi gelap. Whis tersenyum sedikit, tapi matanya menunjukkan ekspresi yang sangat serius saat dia menatap malaikat kegelapan dengan hati-hati dan menghalangi jalannya dengan Vados. Dark Angel Via menghela nafas, sepertinya itu tidak akan berhasil jika aku tidak bertarung dengan benar. Sudahlah, izinkan saya menunjukkan kepada Anda orang-orang yang menjadi katak di dasar sumur, kekuatan saya yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, tongkat sihir di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan percikan kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan melesat seperti tetesan air hujan. Setiap tetes hujan adalah bila energi yang setipis sayap jangkrik. Seberkas cahaya kecil bersinar, dan ruangan itu terpotong mulus seperti tahu lembut. Whis dan Vados dengan cepat mundur, melihat dengan ekspresi heran pada kehampaan yang telah hancur menjadi bubuk, dan perasaan menakutkan mengalir ke dalam hati mereka. Menakutkan, bahkan Whis hanya bisa menghela nafas. Ini bukanlah penghancuran ruang biasa, melainkan pemusnahan total pada tingkat hukum material. Melihat ruang yang pecah seolah-olah seekor ular air sedang zigzag, ia tidak akan pulih untuk sementara waktu. Sister Vados pasti bisa menahan malaikat kegelapan itu. Kata Kusu dengan ekspresi kagum sambil memeluk tongkat di pelukannya. Sebagai angel yang belum dewasa, Kusu ternyata belum sekuat Vados. Biasanya, dia hanya sedikit lebih kuat dari dewa penghancur dan jauh dari mampu membunuh dewa penghancur dalam satu gerakan. Sudah waktunya bagi kita untuk memulai juga. Rumshi sama, mohon mundur kembali ke sisi kai tertinggi. Marcarita berkata dengan sopan. Kami akan merepotkanmu. Rumshi mengangguk dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang jauh. Suster Marcarita, mari kita hancurkan kekuatan jahat ini bersama-sama. Loli Angel Kusu dengan keras mengayunkan tinjunya dan melemparkan pandangan kejam ke arah Demigra. Melihat tindakan malaikat itu, Demigra mencibir, kalian berdua bisa bersatu, aku ingin kalian mengerti bahwa Dewa Iblis ini bukanlah seseorang yang bisa kamu anggap remeh. Jika dulu, Demigra tentu tidak akan sombong terhadap para malaikat penjaga keseimbangan alam semesta, namun kini berbeda dengan masa lalu. Kekuatannya yang kuat memberinya kepercayaan diri yang tiada habisnya. Suara mendesing. Tanpa mengeluarkan suara apapun, Kusu dan Marcarita tiba-tiba menghilang dan dengan cepat memasuki jangkauan pandangan Demigra. Mereka hampir tidak berhenti sebelum menyerangnya bersama-sama, sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke arahnya. Setelah melihat ini, Demigra tiba-tiba meninju ke dalam kehampaan, dan kekuatan kekerasan menyapu jalinan kekuatan Kusu dan Marcarita, membuat ruangan menjadi sangat kental. Wajah Demigra menjadi dingin saat dia membungkuk, telapak kakinya bersinar dengan cahaya yang indah, dan bergegas mendekat. Suara mendesing. Bayangan yang tenang namun ganas melesat seperti anak panah tajam yang meninggalkan kekuatan destruktif dan menyerang dengan cepat seperti kilat. Tanpa disadari, ruang di kedua sisi kehampaan telah menyusut dan terpecah, membentuk zona ilusi yang aneh. Oh, kekuatanmu lumayan, tapi sepertinya kamu belum sepenuhnya menguasainya. Secercah cahaya gelap melintas di mata Marcarita. Dia memutar tongkat di tangannya, dan kehampaan alam semesta segera berhenti sebelum sinar energi yang berkilauan keluar dari bola kristal di atas tongkat itu. Belenggu energi. Belenggu yang terbuat dari energi murni melilit tubuh kuat Demigra dengan erat. Wajahnya tiba-tiba berubah dan pada saat kritis ini, tubuhnya bergetar hebat dan dia dengan paksa melepaskan diri dari kekangan belenggu energi. Tetapi pada saat ini, Kusu bergegas membawa tongkat kerajaan, lengan kecilnya terentang ke depan seperti bola kristal di atas, tongkat kerajaan menghantam dada Demigra. Wajah Demigra memucat dan sudut mulutnya bergerak-gerak saat darah mengalir darinya. Swoosh, swoosh, swoosh. Dengan beberapa kilatan, dia dengan cepat membuka jarak tertentu. Sayang sekali, dia berhasil melepaskan diri. Marcarita menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hati, kedua ekor kuda kembar berwarna abu-abu perak itu bergetar tanpa sadar. Bab 646, Kematian Kai Tertinggi. Di sisi Demigra, dia memandang dengan ketakutan yang masih ada pada wajah malaikat yang cantik dan lembut di seberangnya dan rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya, dahinya berkilau karena keringat.
Dalam percakapan singkat tadi, Demigra menemukan salah satu kelemahannya, yaitu kendali atas tubuhnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah gerakannya sesuka hati dalam pertarungan berkecepatan tinggi seperti para malaikat. Tampaknya para malaikat ini tidak perlu berpikir untuk menggerakkan tubuh mereka karena tubuh mereka akan bereaksi dengan sendirinya. Meskipun perbedaan waktu tersebut sangat kecil dan hampir dapat diabaikan, ini adalah kunci kemenangan dalam pertempuran berkecepatan sangat tinggi. Inilah perbedaan antara seseorang yang baru saja memasuki alam ilahi tingkat keempat dan para malaikat veteran. Di sisi lain, Dewa Penghancur Rumsshi dan Kai tertinggi Gowasu sedang menyaksikan para malaikat melawan Demigra dari kejauhan. Rumsshi sama, seharusnya tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini. Kai tertinggi Gowasu tampak menghela nafas lega, namun wajahnya terlihat sedih saat memikirkan Zamasu, yang dibunuh untuk melindungi keadilan alam semesta. Belalai Dewa Penghancur Rumsshi terayun saat dia dengan dingin mendengus, pertarungan belum berakhir, jangan menyimpulkan terlalu dini. Belum lama ini, dia, Dewa Kehancuran, juga merupakan eksistensi sombong yang terbaik di dunia dengan sedikit lawan di alam semesta, tapi sekarang dia hanya bisa menonton dari jauh tanpa ada kesempatan untuk campur tangan. Hati Dewa Penghancur Rumsshi seperti gunung berapi tertahan yang akan meletus, penuh ketidakstabilan. Ya kamu benar, Gowasu yang selama ini hanya berperan sebagai peran pendukung, berkata. Sangat disayangkan bagian alam semesta ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dalam hati. Sekarang hanya jika Demigra dan malaikat kegelapan dilenyapkan mereka dapat menghibur makhluk hidup yang telah mati. Saat Kai tertinggi dan Dewa Penghancur sedang berbincang, perubahan baru terjadi. Tiba-tiba, sinar cahaya sekilas menyala di kehampaan yang gelap. Siaya dan Towa bergegas keluar dari Universe 7. Merasakan perubahan yang terjadi di Universe 10, Siaya terkejut. Whis dan Vados juga ada di sini, orang yang melawan mereka, adalah malaikat kegelapan. Siaya terkejut. Dia tidak menyangka selain dia dan Towa, Whis dan Vados juga ada di sini, yang sangat menenangkan suasana gelisah Siaya. Kemudian dia memperhatikan dua malaikat perempuan melawan Demigra. Kusu, dia tahu tapi malaikat perempuan lainnya dengan kuncir kuda kembar, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia pasti malaikat alam semesta 11 yang Whis ceritakan sebelumnya. Total ada 4 angel perempuan di multiverse yaitu Universe 6 Angel Vados, Universe 10 Angel Kusu, Universe 11 Angel Marcarita, dan Universe 12 Angel Martinu. Vados, Kusu, dan Martinu, ketiganya pernah dia temui sebelumnya, tapi hanya Marcarita, malaikat alam semesta 10, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seharusnya itu adalah gadis dengan kuncir kuda kembar di depannya. Demigra menjadi sangat kuat sehingga dia bisa bertarung melawan dua malaikat sendirian. Wajah Siaya berubah serius saat dia bertanya dengan suara serius. Towa, apakah kamu benar-benar memiliki kelemahan Demigra? Jika tidak, kita harus mundur jauh secepat mungkin. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat campur tangan. Siaya bertanya padanya lagi dan lagi. Tentu saja aku punya kelemahan Demigra. Towa tersenyum muram. Saat ini adalah kesempatan yang luar biasa karena Demigra diikat oleh kedua malaikat. Hehe. Kali ini Demigra akan mati bagaimanapun caranya. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar, kata Siaya tanpa ekspresi apapun sambil menatap Towa dengan dingin. Sejujurnya, Siaya selalu mewaspadai Towa. Apakah pengontrol ruang waktu dari alam iblis ini benar-benar orang yang bisa dipercaya? Siaya sangat skeptis tentang hal itu. Seolah dia bisa melihat ketidakpercayaan Siaya, tapi Towa sedang tidak berminat untuk menjelaskan. Dia menjilat bibirnya saat rambut indah abu-abu keperakannya berkibar. Mata ungunya yang menatap Demigra penuh dengan kebencian, dendam, dan ejekan. Siaya juga datang. Whis, yang sedang melawan malaikat kegelapan, melirik ke arah Siaya. Ketika dia melihat Towa, dia sedikit mengernyit dan bertanya-tanya mengapa Siaya datang bersama wanita itu, tapi saat ini dia tidak peduli. Whis mengalihkan pandangannya dan tanpa keberatan memblokir serangan Dark Angel Via bersama dengan Vados. Sial, Towa dan Saiyan yang penuh kebencian itu juga ada di sini. Melihat Siaya dan yang lainnya muncul, Demigra meludahkan sedikit, dan Towa itu, mungkin dia sudah lama berniat mengkhianatiku. Matanya tertuju pada Towa yang memancarkan niat membunuh, tapi hal terpenting baginya saat ini adalah melepaskan diri dari kepungan dua malaikat di depannya. Pada saat ini, tatapan Demigra beralih ke Kai tertinggi dan yang lainnya di kejauhan, dan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, matanya menyipit tajam dan bibirnya melebar haus darah, matanya bersinar dengan cahaya dingin seperti pisau tajam. Tidak baik, Marcarita tiba-tiba berteriak dalam hati dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Kusu, cepat hentikan Demigra. Apa? Kusu tidak punya waktu untuk bereaksi karena Demigra tiba-tiba melemparkan sejumlah besar energi ke arah Kusu, dan sosoknya bergerak cepat. Dalam sekejap mata, dia telah melewati blokade Kusu dan melaju menuju Dewa Penghancur Rumsshi dan Kai tertinggi Gowasu. Oh tidak, targetnya adalah Kai tertinggi. Kusu menjadi pucat karena ketakutan dan mengejarnya dengan tongkat kerajaan. Jika terjadi kecelakaan pada Kai tertinggi, maka Dewa Penghancur yang terikat pada nyawanya juga akan menghilang. Pada saat itu, malaikat juga akan berhenti bergerak. Kusu benar-benar cemas, tapi energi yang ditembakkan Demigra ke arahnya sebelumnya seperti penghalang yang menghalangi di depannya.
Segala jenis angin puyuh dan angin topan mengamuk, dan ketika khusus selesai menghancurkan rintangan ini, dia sudah melambat setengah detak saat Demigra muncul di hadapan Dewa Penghancur dan Kai Tertinggi. Ini sudah berakhir. Kita seharusnya membuat Kai Tertinggi dan Dewa Kehancuran meninggalkan tempat ini lebih cepat. Semua orang terkejut. Ketika Demigra yang haus darah muncul di depan mereka, aura menakutkan itu mengejutkan pikiran mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk beberapa saat. Hehe, dia mati. Demigra tersenyum jahat sambil mengulurkan telapak tangannya yang besar ke arah Kai Tertinggi Gowasu. Mungkin perlu sedikit usaha untuk menghadapi God of Destruction, tapi kalau hanya berurusan dengan Supreme Kai, bukankah hanya dalam hitungan menit? Aku tidak bisa membiarkan dia membunuh Kai Tertinggi. Hati Siaya bergetar dan dia menyerang lebih dulu tanpa ragu-ragu. Belenggu ruang waktu. Tangannya yang tergabung melintasi kehampaan saat cahaya yang bersinar tiba-tiba meledak. Kemampuan ruang waktu abu-abu perak mewarnai seluruh ruang dengan warna biru es yang berkilauan dan tembus cahaya, dan semua atom dan elektron berhenti bergerak. Tetapi, senyuman aneh muncul di wajah kaku Demigra dan tangannya tidak berhenti karena belenggu ruang waktu. Kekuatan belenggu ruang waktu tidak efektif melawannya. Di ruang terbatas berwarna biru es, tangan Demigra memancarkan cahaya yang indah, dan gelombang energi menyembur keluar seperti sungai deras yang menyapu tepian, menelan Kai Tertinggi dan yang lainnya. Siaya telah bergerak sangat cepat, tapi dia hanya mampu menyelamatkan Tapion dari Demigra. Dan Supreme Kai Gowasu mati di tangan Demigra. Gemuruh, dunia menjerit kesedihan saat bergetar. Cahaya berwarna merah darah menutupi seluruh alam semesta 10 seolah meratapi kematian Dewa Pencipta. Dunia bawah, dunia kehidupan, dan bahkan dunia suci Kai yang lebih tinggi, semuanya memancarkan kesedihan yang suram. Guru, Tapion berteriak sedih saat dia ditahan oleh Siaya. Jangan pergi ke sana. Saat Kai Tertinggi Gowasu meninggal, sosok Dewa Penghancur Rumshi juga menjadi kabur dan tubuhnya mulai berangsur-angsur berubah menjadi gelembung berkilau dan tembus cahaya dari atas ke bawah sebelum perlahan-lahan kehilangan tanda-tanda kehidupan. Setelah Kai Tertinggi dan Dewa Penghancur mati, mereka tidak dapat bangkit kembali. Rumshi sama. Loli Angel Kusu dengan lembut bergumam dalam kesusahan saat kesedihan membanjiri hatinya. Kemudian tubuhnya perlahan menjadi kaku dan pemikirannya mulai terhenti. Setelah cahaya terang menyala, dia kembali ke ruang misterius dan tertidur lelap. Setelah kematian Dewa Penghancur, fungsi fisik malaikat yang melayani mereka akan berhenti sambil menunggu Dewa Penghancur berikutnya muncul. Hahaha, Dewa Penghancur dan malaikat alam semesta 10 telah menghilang. Masih bisakah kamu melawanku sendirian? Demigra dengan angkuh memandang Marcarita. Marcarita terdiam dan tidak berbicara. Dia memang bukan tandingan Demigra multidimensi sendirian. Sementara di sisi lain, Whis dan Vados tak mampu menarik diri. Bab 647, tertipu. Awalnya, Marcarita dan Kusu sepenuhnya mampu menahan Demigra saat bekerja bersama, namun kini Kusu telah berhenti bergerak karena kematian Dewa Penghancur Rumshi. Marcarita menghadapi Demigra sendirian langsung membuat situasi menjadi suram. Sambil menghela nafas panjang, suara jelas Marcarita bergema di kehampaan, membunuh Kai Tertinggi dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Dewa Penghancur. Hukum dan ketertiban alam semesta 10 telah runtuh sepenuhnya karena Anda. Kejahatan yang sangat besar, bahkan aku terkejut dengan keberanianmu. Hehehe, kamu menyanjungku. Aku tidak hanya membunuh Kai Tertinggi tetapi juga akan membunuhmu, para malaikat. Demigra terkekeh dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba menghilang lalu seperti hantu muncul di samping Marcarita, tangannya yang besar berwarna merah darah terulur ke arah Marcarita. Alis indah Marcarita sedikit berkerut. Dia terus-menerus mengetuk kekosongan beberapa kali dan terus mundur. Kemudian dia menggambar beberapa busur di kehampaan dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba penghalang energi muncul di depannya. Bang, bang, tinju Demigra menghantam penghalang dengan kilatan yang menyilaukan. Kekosongan itu meluas dan menyusut, menahan tekanan yang sangat besar. Sepertinya itu akan pecah kapan saja. Pada saat ini, Marcarita menciptakan jarak tertentu, dan tanpa ragu-ragu, kilatan terang muncul dari pergelangan tangannya dan kekuatan dahsyat milik seorang malaikat melesat keluar. Tekanan suci dan kuat meningkat dengan anggun dan melesat ke arah Demigra. Cahaya duniawi, energi kecil yang tak terhitung jumlahnya berbaris rapi di kehampaan yang gelap, bersinar terang seperti bintang. Mereka berkumpul bersama di latar belakang langit berbintang yang tak berujung sebelum memutar arahnya dan menyapu menuju Demigra. Desir, desir, desir. Serangan es berkumpul untuk membentuk satu serangan, dan seperti kuda yang berlari kencang, serangan itu mengandung momentum yang luar biasa. Melihat ini, Demigra merinding dan ekspresinya akhirnya berubah. Dia berencana untuk menerimanya dengan tegas, tapi mengingat itu adalah serangan kekuatan penuh malaikat, dalam situasi yang mengerikan, dia tiba-tiba menarik kembali tangannya yang terulur. Demigra sudah menyerah menghadapi serangan itu secara langsung, sebaliknya, dia berbalik dan dengan cepat menjauh seperti kilat. Kilatan cahaya dingin melintas di mata ungu Marcarita. Dia mengetukkan jarinya, dan energi yang bersinar seperti cahaya bintang sepertinya telah menumbuhkan sayap, mengejar Demigra. Boom, boom, boom. Sinar cahaya yang menyilaukan seolah-olah matahari sedang terbit tiba-tiba muncul di kehampaan. Energi menakutkan itu meledak saat bersentuhan dengan tubuh Demigra, dan aura pembunuh menghantam jiwanya. Bahkan Siaya, yang berada jauh, bisa merasakan betapa menakutkannya serangan dari sisa-sisa energinya.
Saat dia menghela nafas pada kekuatan malaikat, wajah Demigra berubah karena rasa sakit yang luar biasa. Dia menggeram kesakitan dan tidak bisa menahan muncrat darah. Brengsek, dia bukan malaikat alam semesta tanpa alasan, aku benar-benar tidak bisa meremehkannya. Demigra meraung dalam hatinya yang gemetar saat tubuhnya mengembang dengan hebat, dengan cepat berubah menjadi kondisi iblis yang pernah dia ungkapkan. Kekuatan Demigra kembali meningkat. Meski kulit biru tua itu memar dan terkoyak akibat serangan Marcarita, pada akhirnya ia berhasil menahan serangan mematikan Marcarita. Kekuatan Demigra meningkat. Mata perak Siaya menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia berbalik dan bertanya pada Towa, apa kelemahan Demigra? Towa berkata, tunggu lagi, sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkannya. Biarkan malaikat itu mengonsumsi lebih banyak energi Demigra agar rencanaku berhasil. Saya harap Anda tidak berencana melakukan trik kotor apapun. Kamu harus percaya padaku kali ini, kita berdua berada di perahu yang sama. Towa terkekeh, tubuhnya yang indah mencondongkan tubuh ke depan. Siaya meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik untuk melihat medan perang. Ia tidak mengkhawatirkan pihak Whis dan Vados, hanya pihak Marcarita dan Demigra yang penuh dengan variabel. Kuharap malaikat perempuan ini bisa menahan Demigra, Siaya menghela nafas dalam hati. Dia menemukan bahwa meskipun dia telah maju ke alam ilahi tingkat ketiga, dia hanya bisa menjadi penonton dalam menghadapi pertempuran tingkat malaikat. Kronoa, alam semesta 10 juga seharusnya memiliki dewa waktu dan kai waktu tertingginya sendiri, bukan? Siaya menghubungi kai tertinggi waktu Kronoa yang berada di lokasi jauh di luar ruang waktu. Wilayah yurisdiksi para dewa alam waktu agak tumpang tindih dengan wilayah multiverse. Misalnya Siaya dan Kronoa, mereka adalah dewa waktu dan kai tertinggi waktu alam semesta 7 hanya dalam nama karena dunia yang mereka kelola bukan hanya alam semesta 7 dunia saat ini, tetapi juga seluruh alam semesta 7 yang ada di lautan ruang waktu dan tak terhitung banyaknya, dunia terfragmentasi terbentuk berdasarkan alam semesta 7. Beban kerja mereka cukup berat. Untungnya, mereka hanya harus menghadapi masalah ruang waktu. Hal-hal lain di alam semesta masih dikelola oleh dewa penghancur dan kai tertinggi. Jadi, kai waktu tertinggi dan dewa waktu juga seharusnya ada di alam semesta 10. Tidak lama kemudian, suara kai tertinggi waktu Kronoa terdengar, sangat disayangkan tetapi alam semesta 10 saat ini hanya memiliki kai tertinggi waktu, dan dewa waktu belum lahir. Lebih jauh lagi, Demigra, sebenarnya, adalah makhluk hidup dari alam semesta 7 kita dan bukan bagian dari ruang waktu alam semesta 10. Tidak peduli betapa kacaunya alam semesta 10, ini adalah masalah internal multiverse dan hanya dewa sistem Zeno yang dapat mengambil tindakan. Ini aturannya. Jadi kai tertinggi waktu alam semesta 10 tidak akan ikut campur dalam masalah ini, kata Kronoa. Selama ini bukan masalah ruang waktu semesta 10, kai waktu tertinggi tidak akan melakukan intervensi. Siaya mengangguk. Dia adalah dewa waktu alam semesta 7, jadi dia bisa ikut campur dalam masalah Demigra. Mengaum. Sialan, Angel, beraninya kamu melukaiku. Tak termaafkan. Tatapan tajam Demigra tertuju pada malaikat dengan kuncir kuda kembar di depannya. Itu penuh dengan niat membunuh, seolah ingin mencabik-cabik Marcarita. Segera, aura gelap yang haus darah menyebar. Wajah cantik Marcarita terasa dingin dan dia dengan cepat menghilang. Dalam pertarungan cepat, jarak di ruang angkasa telah benar-benar kehilangan maknanya. Hampir segera setelah dia menghilang, sosok Marcarita muncul di hadapan Demigra. Dia menjulurkan tongkatnya ke depan, bola kristal itu mengeluarkan suara dering lonceng yang menyenangkan. Cahaya putih bersinar di kehampaan. Dengan suara teredam yang tidak jelas, Marcarita memukul tubuh Demigra tanpa menahan apapun. Ekspresi Demigra berubah menjadi garang, dan dia juga mengulurkan tangannya, dan hampir bersamaan, keduanya terlempar. Puff, tetesan darah berceceran dan wajah Demigra menjadi pucat, vitalitasnya menjadi jauh lebih lemah. Di saat yang sama, wajah cantik Marcarita berkerut dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Serangan ini hampir melukai keduanya. Saiyan, ini waktunya. Kita bisa mengambil tindakan. Melihat Demigra terluka parah, mata Towa berbinar dan dia memberitahu Siaya, lalu segera bergegas. Tunggu, Siaya kaget, dan dia juga bergegas ke atas secara refleks. Towa ini jelas tidak terlalu kuat. Apakah dia mendekati kematian dengan terburu-buru? Benar saja, melihat sosok merah yang tiba-tiba muncul, mata Demigra bersinar dingin, dan meski telah terluka parah oleh Marcarita, ia tidak menatap mata Towa. Ding, gelombang energi berwarna merah darah bersiul ke arah Towa. Serangan Demigra penuh dengan kebencian karena ingin mencekik pengkhianat Towa yang mengkhianati dermawannya. Namun yang mengejutkan semua orang, menghadapi serangan kuat Demigra, Towa, yang tidak kuat sama sekali, tidak mengelak dan langsung menerobos ke arahnya. Gila, apakah dia mendekati kematian? Hampir semua orang berpikir demikian. Bergemuruh, serangkaian ledakan dahsyat meletus dan energi merah tua itu meluas menjadi bola api besar, menenggelamkan Towa ke dalam api energi panas. Heh, wanita bodoh, meskipun dia jelas tahu betapa menakutkannya dewa iblis ini, dia bergegas untuk mati, kata Demigra dengan nada menghina, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah kaku, dan rasa dingin yang menusuk membuat pikirannya bergetar. Puff, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku terluka? Demigra meraung tak percaya. Ini terlalu aneh. Demigra tidak diserang sama sekali, kenapa dia bisa muntah darah?
Luka yang dideritanya barusan bahkan lebih serius daripada luka yang dideritanya oleh si kuncir kuda kembar Angel Marcarita. Demigra, kamu tidak memikirkan hal itu, kan? Tubuh lemah Towa melayang di udara, dan tidak ada tempat utuh di tubuhnya. Setelah melihat ini, Siaya melangkah maju untuk mendukungnya, dan mengeluarkan Senzu Bin dari ruang dimensional dan membiarkan Towa mengambilnya, tapi Towa hanya melirik Senzu Bin dan langsung menolaknya. Mendengar perkataan Towa, raut wajah Demigra berubah galak, kamu diam-diam menyebabkan luka di tubuhku. Tidak mungkin, bahkan jika kamu adalah pengontrol ruang waktu, kamu tidak dapat melukaiku. Demigra tidak bisa memahaminya. Mengapa dia terluka tanpa alasan apapun? Kamu seharusnya tidak memilikinya. Memanfaatkan tubuh Mira untuk bangkit kembali. Apa menurutmu aku belum mengetahui identitas Mira sampai sekarang? Salah? Aku tahu segalanya, termasuk Mira adalah bagian dari tubuhmu. Saya tahu semua hal yang Mira lakukan di belakang saya selama bertahun-tahun, apalagi banyak di antaranya yang sengaja saya abaikan. Proses kebangkitanmu juga termasuk dalam rencanaku. Soal kenapa kamu terluka, apa kamu lupa siapa yang menciptakan tubuh Mira? Towa mencibir, wajahnya sepucat salju, namun matanya penuh kegembiraan karena berhasil membalas dendam terhadap Demigra. Ekspresi Demigra berubah drastis, dan seluruh tubuhnya memancarkan kesuraman. Biarpun kamu melakukan beberapa trik pada tubuh Mira, tapi aku sudah memeriksanya. Tubuh Mira baik-baik saja. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menemukannya. Dulu dengan memanfaatkan usiaku yang masih muda, kamu menggunakan kekuatan mentalmu untuk mengendalikan jiwaku dan memanipulasiku untuk mematuhi perintahmu. Tapi aku tidak berdamai dengan itu, jadi ketika kamu meminjam tanganku untuk menciptakan Mira, diam-diam aku menambahkan beberapa hal di dalamnya. Hal-hal ini biasanya tidak muncul dan hanya menunjukkan efek ketika saya hampir mati. Bukankah kamu baru saja membunuh Kai tertinggi? Hubunganku dengan Mira seperti Kai tertinggi dan Dewa Penghancur. Jika aku mati, maka kamu yang dibangkitkan dengan menggunakan tubuh Mira tidak akan jauh lebih baik. Wajah Towa tampak muram. Untuk membalas dendam terhadap Demigra, dia berniat mati bersamanya. Setelah mendengarkan penuturan Towa, wajah Demigra menjadi gelap gulita seperti dasar panci. Dia tidak mengira dia akan tertipu olehnya seperti ini. Demigra meraung saat kebencian di hatinya seperti sungai yang mengalir deras tanpa henti. Bab 648, Zeno tiba. Mendengar percakapan antara Towa dan Demigra, Siaya diam-diam melirik ke arah Towa dan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia benar-benar meremehkannya. Wanita ini orang gila. Untuk membalas dendam kepada Demigra yang telah mengendalikannya, dia bahkan bisa melakukan saling menghancurkan, apalagi rencana ini sudah dilaksanakan sejak lama. Bahkan Marcarita, malaikat dengan kuncir kuda kembar di sampingnya, mau tidak mau melirik ke arah Towa. Jika wanita ini tidak dikendalikan oleh Demigra, dengan bakatnya, dia bisa saja menjadi ahli di bidang ruang waktu. Kalau begitu, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menyegelmu selamanya dengan kemampuan ruang waktu. Demigra menahan amarahnya dan berkata dengan tenang. Tapi lubuk hatinya seperti gunung berapi ganas yang akan meletus karena tidak ada yang ingin hidup dan mati terikat dengan orang lain. Kamu salah lagi, percuma saja menyegelku. Apakah kamu lupa bahwa kamu tidak hanya memiliki Mira di ruang waktu ini? Towa mengangkat jari tengahnya ke arah Demigra dengan kulit pucat. Tidak baik, entah kenapa, jantung Demigra tiba-tiba bergetar dan dia berkeringat dingin. Memuntahkan seteguk darah lagi, semangat Demigra sekali lagi menjadi lesu. Towa menghela nafas dengan emosi, saya selangkah lebih maju dalam satu ruang waktu. Sekarang tinggal 3 lagi. Kamu jalang. Demigra mengertakkan giginya hampir patah. Kemudian wajahnya memutih kembali, energi di tubuhnya seperti udara bocor. Suara dengungan pelan disusul dengan luka serius sebanyak 2 kali lagi. Towa dari 3 ruang waktu semuanya telah menyebabkan luka parah pada Demigra dengan mengorbankan nyawa mereka. Sekarang hanya tersisa yang terakhir. Towa memperlihatkan senyuman cerah seperti pancaran terakhir matahari terbenam, dan wajahnya memerah. Beralih ke Siaya, dia berkata, Saiyan, bagaimana pengaturan terakhirku? Apakah kamu terkejut? Jika aku mati, aku mungkin bisa menghilangkan waktu paruh Demigra. Jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya. Gunakan kemampuan Dewa Waktu untuk menghapus Demigra sepenuhnya dalam ruang waktu. Mendengar kata-katanya, Siaya menatap Towa dalam-dalam dan mengangguk. Kalau begitu, Demigra, aku akan menunggumu di dunia lain. Aku lupa, jika kamu dibunuh oleh Dewa Waktu, jiwamu pun tidak akan tertinggal. Di bawah tatapan suram Demigra yang hampir mengeluarkan api, Towa melepaskan diri dari lengan Siaya dan meletakkan tongkat sihir tinggi di depannya. Tubuh menyihir merah terang mulai memancarkan sinar cahaya berkilauan dan energi agung meletus. Di bawah pengaruh kemampuan ruang waktu, tubuh Towa hancur sedikit demi sedikit menjadi cahaya seperti debu bintang dan menghilang sepenuhnya dari alam semesta. Sialan, Towa. Dengan teriakan penuh kebencian, Demigra menjadi sangat lemah dan tubuhnya tidak lagi kuat. Saat ini dia hampir tidak dapat mempertahankan kekuatan alam ilahi tingkat pertama. Marcarita, yang sudah lama berdiri di samping, melirik ke arah Demigra lalu pandangannya tertuju pada Siaya, Dewa Waktu Alam Semesta 7, aku akan menyerahkan Demigra kepadamu. Sebenarnya Marcarita juga bisa membunuh Demigra, tapi seperti yang dikatakan Towa, hanya pemusnahan oleh Dewa Waktu yang paling lengkap,
karena Dewa Waktu mampu menghapus sepenuhnya keberadaan makhluk hidup di ruang waktu, dan mereka tidak bisa lagi dibangkitkan meski waktu terbalik. Serahkan padaku. Siaya mengangguk ringan dan ingin menyelesaikan kesepakatan Towa. Hanya saja dia tidak menyangka Towa akan menggunakan cara ekstrim seperti itu untuk menyelesaikan kesepakatan yang dibuat dengan kai tertinggi Time Chronoa. Begitu dia meninggal, secara alami dia tidak akan dapat terus mengganggu pengoperasian ruang waktu. Berdiri di depan Demigra, Siaya perlahan mengulurkan telapak tangannya, dua jari membentuk pedang, dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Demigra, Demigra, hari ini kamu tidak akan dikalahkan oleh tanganku, tetapi oleh tangan Towa. Hahaha, kalau aku tahu, aku tidak akan memilih Towa sebagai pembawa kebangkitan, kata Demigra kecewa. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya meremehkan boneka yang dikuasainya. Kalau begitu kamu bisa mati. Tangan Siaya bersinar dengan cahaya abu-abu keperakan dan dia berkata dengan lembut. Kepunahan. Tanpa menahan apapun, dia menggunakan teknik extinction. Ini berbeda dengan annihilation yang dikembangkan oleh Siaya. Jika annihilation hanyalah sebuah produk setengah jadi yang hanya dapat menghancurkan semua makhluk hidup di masa sekarang, maka extinction adalah versi lengkapnya yang dapat sepenuhnya menghapus keberadaan suatu makhluk hidup. Ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Time King. Siaya tidak memahami prinsipnya sama sekali, tapi samar-samar dia bisa merasakan bahwa itu mungkin terkait dengan alam ilahi tingkat kelima, kesatuan ruang waktu di semua ruang waktu. Tidak, suara sedih menembus kehampaan, Demigra berjuang dengan segalanya, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak mampu menahan kekuatan Siaya. Rasa sakit yang parah menjalar ke dalam hatinya. Demigra meringkuk kesakitan dan tangisan yang menyayat hati keluar dari mulutnya. Kekuatan, kepunahan, membakar jiwa Demigra yang kemudian menembus ruang waktu, kembali ke masa lalu, ke saat pertama Demigra muncul setelah kesadarannya lahir, lalu ke saat dia disegel oleh Dewa Waktu yang lain, dan kemudian saat dia merasuki tubuh Mira. Segala sesuatu dari masa lalu muncul satu persatu seperti awan bayangan, dan kemudian secara bertahap menjadi ilusi. Keberadaan Demigra berangsur-angsur menjadi ilusi, hingga hilang sama sekali. Kekuatan, kepunahan, memperlihatkan sisi menakutkannya di depan semua orang saat jejak keberadaan Demigra sepenuhnya terhapus dari garis waktu. Namun karena perkembangan alam semesta telah melalui hal ini, untuk menjaga lintasan sejarah pada Timelin, sosok imajiner bernama Demigra secara otomatis muncul dalam sejarah. Dia tidak memiliki kesadaran, dan itu bahkan bukan keberadaan nyata, hanya dengan kaku menjalankan apa yang telah dilakukan Demigra di masa lalu. Mulai hari ini, keberadaan Demigra di dunia, waktu, atau karma terhapus. Bahkan jika garis waktunya dibalik, dia tidak dapat dihidupkan kembali. Marcarita menatap kosong pada efek dari kemampuan, extinction, dan tidak bisa menahan gemetar, matanya menatap Siaya semakin dalam. Teknikmu jauh lebih menakutkan daripada energi kehancuran, milik Dewa Penghancur sama. Ya, Siaya mengangguk sedikit. Energi kehancuran dari Dewa Penghancur hanya menghapus kehidupan dan jiwa seseorang pada tingkat spasial, tetapi, kepunahan, mencakup seluruh garis waktu. Time King telah menganugerahkan teknik yang begitu menakutkan, tapi teknik ini bahkan melebihi hukum kausalitas. Mungkin saya dapat menemukan petunjuk tentang kemajuan masa depan ke alam ilahi tingkat kelima darinya. Siaya tenggelam dalam kekuatan, kepunahan, berpikir sendiri. Di kejauhan, melihat Demigra sekarat di bawah tangan Siaya, wajah Dark Angel Via berubah. Dia menatap Siaya dengan ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Demigra yang tidak berguna itu. Kelemahan besar ada di tangan bawahannya, adalah suatu kesalahan untuk bekerja sama dengannya. Ya ampun, kaki tanganmu sepertinya sudah mati, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ekspresi Whis menjadi tenang kembali, matanya tertuju pada Dark Angel Via, dan di sampingnya, Vados berdiri diam di kehampaan dengan tongkat di tangannya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya dan malaikat kegelapan Via tiba-tiba tersenyum santai, aku kalah kali ini, tapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak, sangat disayangkan tapi tidak akan ada waktu berikutnya, Whis tersenyum dengan tenang, matanya beralih ke sisi lain. Apa? Dark Angel Via mengerutkan kening dan mengikuti pandangan Whis untuk dengan acuh tak acuh melihat kemana dia melihat tapi langsung tercengang. Dalam kehampaan tidak jauh dari mereka, latar belakang berwarna merah tua tiba-tiba menyala dengan cahaya warna-warni dan singgasana emas perlahan turun dari kehampaan. Ini, mungkinkah, melihat cahaya keemasan turun dari langit, bibir malaikat kegelapan Via bergetar dan rasa dingin menjalar ke otaknya. Tubuhnya gemetar tak terkendali saat butiran keringat dingin mengucur di dahinya. Zeno, malaikat kegelapan Via mengertakkan gigi dan berteriak, ekspresinya menjadi sangat jelek. Selamat datang Imam Besar dan Zeno sama. Selamat datang Imam Besar dan Zeno sama. Melihat pancaran cahaya keemasan dari cahaya suci, Whis, Vados, dan Marcarita, yang berdiri dengan hormat di samping, membungkuk ke arah sosok dalam cahaya keemasan. Bab 649, orang yang naif adalah yang paling menakutkan. Suara kekanak-kanakan terdengar dari cahaya kemasan. Mendengar suara itu, Whis, Vados, dan Marcarita terlihat semakin serius. Mereka menegakkan tubuh mereka dan menatap dengan sungguh-sungguh ke arah cahaya kemasan di kehampaan. 4 siluet menjadi semakin jelas di tengah pancaran sinar kemasan. Zeno sedang duduk di singgasana berbentuk setengah bola, mengayunkan kakinya seperti anak kecil.
Wajah berbentuk oval dibagi menjadi 3 bagian dengan warna biru di tengah dan ungu di kedua sisi dan dihiasi mata seperti koin tembaga di atasnya, terlihat sedikit naif. Dia melihat sekeliling seolah-olah semuanya adalah hal baru. Di kedua sisi singgasana berdiri 2 penjaga yang tampak serius, tubuh mereka tinggi dan kurus seperti 2 batang bambu, dan imam besar, yang bertanggung jawab atas segalanya, berdiri di samping Zeno. Pada saat ini, imam besar dengan pakaian hijau tua meletakkan tangannya di belakang punggung dan mata ungunya menatap ke bawah. Meski tidak mengucapkan sepatah kata pun, tekanan seperti gunung yang menjulang tinggi membuat semua orang kesulitan bernapas. Wajah Dark Angel Via jelek, wajahnya yang gelap dan lengannya yang sedikit gemetar mencerminkan hatinya yang gelisah. Dia hanya mengalami tekanan menakutkan dari bosnya Lancius. Siaya, siapa mereka? Tapion yang tidak mengetahui identitas Zeno bertanya pelan, seseorang yang bisa membuat malaikat menjadi sangat hormat mungkin adalah orang yang hebat. Zeno, bibir Siaya bergerak saat dia menatap cahaya keemasan dengan tatapan yang dalam. Kemunculan Zeno membuat pemandangan saat ini menjadi sangat aneh. Pada saat ini, masuk akal untuk mengatakan bahwa kecuali Zeno dan imam besar, tidak pantas bagi orang lain untuk berbicara karena mungkin dianggap tidak sopan. Tentu saja Siaya dan Tapion masih jauh dari Zeno, jadi tidak banyak kekhawatiran saat berbicara. Zeno adalah dewa yang berdiri di puncak multiverse. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya kekuatan tertinggi dalam jangkauan multiverse. Dia memiliki wewenang untuk menggantikan dewa penghancur dan kai tertinggi dan dengan satu pemikiran, dia dapat menghapus seluruh alam semesta. Ini adalah otoritas ilahinya. Dan yang berdiri di sampingnya adalah imam besar, yang bertanggung jawab membantu Zeno dalam mengatur segala sesuatu di multiverse, dan statusnya hanya di bawah Zeno. Siaya tidak sepenuhnya bodoh dan memiliki pengetahuan tentang Zeno dan imam besar. Jika Zeno digambarkan sebagai kaisar yang kejam, maka imam besar adalah perdana menteri yang membawahi kekaisaran. Tanpa ragu lagi, Zeno dan imam besar adalah dewa paling agung di seluruh alam semesta, setidaknya di multiverse, mereka adalah otoritas tertinggi. Siaya tidak yakin siapa status antara Zeno, Raja Waktu, dan Dewa Naga Zalama yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi imam besar jelas sebanding dengan pejabat langit agung alam waktu yang dia temui sebelumnya. Bagaimanapun, dewa seperti Zeno dan imam besar masih terlalu jauh darinya saat ini. Dewa yang luar biasa, bolehkah kita berdiri saja di sini? Tapion merasa bibirnya agak kering. Dia hanya seorang trainee kai tertinggi dan bahkan sebelum dia hanyalah manusia biasa. Mendapat kesempatan untuk bertemu dengan kai tertinggi dan dewa kehancuran sudah merupakan suatu keberuntungan yang besar, apalagi bertemu dengan dewa-dewa besar seperti Zeno dan imam besar. Tentu saja tidak, kata Siaya, dengan cepat terbang menuju Whis. Meskipun Siaya sekarang adalah dewa waktu alam semesta 7 yang dianugerahkan oleh alam waktu dan secara teori dia tidak harus memperhatikan Zeno, akarnya berasal dari alam semesta 7 dan alam semesta 7 berada di bawah yurisdiksi Zeno. Menyinggung Zeno tidak akan ada gunanya baginya. Kemudian dia terdiam dan juga memberi isyarat pada Tapion untuk tidak berkata apa-apa, dan segera bertemu dengan Whis. Saat Siaya bertemu dengan Whis, imam besar menegur malaikat kegelapan Via. Sebagai malaikat di era sebelumnya, salah jika kamu tidak kembali ke alam malaikat segera setelah era berakhir. Setelah ditekan oleh Zeno sama, Anda tidak berpikir untuk bertobat malah menjadi lebih keterlaluan dan merosot menjadi malaikat hitam. Siapa yang memikatmu? Suara imam besar terdengar sangat baik, tetapi ketika sampai ke telinga malaikat kegelapan Via, itu menyebabkan pikirannya bergetar seperti guntur dan kilat. Keberadaan Zeno lah yang salah. Bagaimana orang-orang dengan IQ rendah bisa mengemban tugas penting mengelola alam semesta? Kami tidak akan mengakuinya. Malaikat kegelapan Via mengangkat kepalanya dan membalas dengan enggan. Memalukan. Para pengawal di kedua sisi Zeno berteriak dan segera berteleportasi ke depan malaikat kegelapan. Mengangkat tangannya dengan lembut, imam besar menghentikan pengawalnya dan berkata dengan menyesal, kamu tidak perlu mengakuinya. Keberadaan Zeno sama merupakan perwujudan dari keinginan dan pilihan multiverse pada era ini. Zeno sama adalah suci dan mulia. Karena kamu telah memilih untuk menentang waktu, meskipun kamu seorang malaikat, aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Apa gunanya banyak bicara? Pada akhirnya, Anda masih harus mengandalkan kekuatan. Malaikat kegelapan Via terlihat menghina, tapi di depan Zeno dan imam besar, dia merasakan tekanan yang berat. Hei, kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Zeno tiba-tiba melompat turun dari singgasana dan melayang ke arah malaikat kegelapan di kehampaan dan bertanya pada Via dengan ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Tindakan Zeno membuat kedua pengawal itu ketakutan. Mereka buru-buru muncul di samping Zeno, takut Zeno akan mengalami kecelakaan. Malaikat kegelapan Via dengan nada menghina berkata, selain menghancurkan alam semesta, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika bukan karena bantuan para malaikat, alam semesta pasti sudah kacau balau sejak lama. Mengapa raja yang tidak berguna seperti itu harus ada? Jadi seperti ini. Zeno berkata dengan suara rendah tanpa banyak emosi. Zeno sama hanya perlu bertanggung jawab atas nasib alam semesta. Jangan perhatikan kata-katanya. Imam besar menghiburnya. Kalau begitu, inilah saatnya menghitung hutangmu yang menimbulkan masalah di alam semesta 10. Kamu membunuh kai tertinggi dan sekarang alam semesta 10 kekurangan kai tertinggi dan dewa penghancur. Kemungkinan besar masalah akan muncul. Hei, aku tidak ingin menekanmu lagi. Jadi,
Kamu harus menghilang. Suara polos Zeno memotong perkataan imam besar, seolah memutuskan masalah sepele. Mendengar perkataan Zeno, orang-orang yang hadir semuanya berkeringat dingin. Zeno naif dan murni. Tapi selain kehancuran, dia tidak mengerti apa-apa lagi. Xiaya hanya bisa melihat ke arah Zeno dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Zeno yang tinggi dan perkasa. Sulit membayangkan tubuh kecil ini mengandung energi yang dapat menghancurkan seluruh multiverse. Dibandingkan dengan Time King, Zeno jelas belum cukup dewasa, namun kekuatannya yang tak tertandingi hanya bisa membuat orang mengaguminya. Sederhananya, Zeno mewakili multiverse itu sendiri. Karena Zeno sama sudah membuat keputusan, ayo lakukan apa yang dikatakan Zeno sama. Imam besar mengangkat bahu dan tidak keberatan. Tanggung jawab imam besar adalah membantu Zeno dalam menangani urusan alam semesta, dan ada kalanya dia seperti seorang pengasuh. Yah, menghilang. Zeno mengulurkan telapak tangannya, dan semua orang memejamkan mata karena kilatan cahaya yang menyilaukan. Hampir dalam sekejap, Dark Angel Via bahkan tidak sempat berteriak, dan tubuhnya mulai berangsur-angsur menjadi ilusi, lalu dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan Erase. Yah, dia telah menghilang, semuanya berubah menjadi titik-titik berkilau. Zeno bertepuk tangan, terlihat sangat bahagia. Imam besar mengingatkannya dari samping, Zeno sama, Anda harus mengatur lagi Kai tertinggi dan Dewa Penghancur di alam semesta 10, jika tidak maka akan menjadi kacau. Sungguh, Kai tertinggi ya. Apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi Kai tertinggi? Vados dan yang lainnya menggelengkan kepala. Namun sebagai malaikat alam semesta lain, tidak perlu ikut campur dalam urusan alam semesta 10. Pada saat ini, imam besar menoleh untuk melihat Tapion di sebelah Xiaya, dan matanya yang dalam melihat sepenuhnya masa lalu Tapion. Dia mengangguk dan berkata kepada Zeno, Zeno sama, Tapion ini adalah murid dari mantan Kai tertinggi alam semesta 10. Meskipun saat ini, dia hanya seorang trainee Kai tertinggi, dia dapat berperan sebagai Kai tertinggi alam semesta 10. Mendengar perkataan imam besar, mata Whis menyipit sebelum dia menghela nafas. Tapion dipilih olehnya untuk menjadi trainee Kai tertinggi untuk alam semesta 7. Sekarang imam besar telah mengusulkan hal ini, saya khawatir dia akan ditarik ke alam semesta 10. Benar saja, Zeno bertepuk tangan gembira setelah mendengar apa yang dikatakan imam besar. Maka kamu akan menjadi Kai tertinggi. Ini, Tapion tertegun oleh hadiah tak terduga itu, dan benar-benar bingung. Meskipun dia telah menjabat sebagai trainee Supreme Kai selama beberapa waktu, dia masih belum sepenuhnya diangkat ke dalam peran Supreme Kai. Sekarang dia ditunjuk langsung oleh Zeno sebagai Kai tertinggi alam semesta 10, seolah-olah dia sedang bermimpi. Tapion, cepat berterima kasih pada Zeno sama. Yang berdiri di samping Tapion memberinya kedipan mata. Tapion tampak terkejut saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, Zeno sama. Saya pasti akan melakukan tugas Kai tertinggi dengan serius. Suara kekanak-kanakan terdengar gembira. Trainee Kai tertinggi, Tapion, mulai sekarang kamu akan menjadi Kai tertinggi alam semesta 10. Upacara penganugerahannya akan diadakan di dunia suci Kai. Buatlah persiapanmu. Ya, berikutnya adalah calon dewa penghancur. Ini memusingkan. Apakah ada talenta luar biasa di universe 10? Bab 650, diam, apakah kalian berdua ingin menghilang? Memilih dewa penghancur sangatlah penting. Saat memilih Kai tertinggi, Anda dapat mengabaikan kekuatannya, karena Kai tertinggi adalah dewa yang bertanggung jawab atas penciptaan dan mereka sendiri tidak perlu terlalu kuat. Tapi dewa penghancur tidak bisa melakukannya karena mereka bertanggung jawab atas pembunuhan dan kehancuran di alam semesta. Kekuatan yang dahsyat sangat penting untuk menjaga keagungan dewa penghancur dan ketertiban alam semesta. Oleh karena itu, calon awal dewa penghancur harus dekat dengan alam ilahi, sehingga mereka dapat dengan cepat tumbuh menjadi dewa penghancur yang berkualitas di bawah bimbingan para malaikat. Nah, masa pertumbuhan ini bisa memakan waktu puluhan ribu tahun. Selain itu, karena mereka yang membidangi kehancuran, maka calon dewa penghancur harus tenang dan bengis, jika bimbang mau tidak mau mereka tidak akan bisa memikul tanggung jawab tersebut sepenuhnya. Vados, yang memiliki hubungan terbaik dengan Angel Kusu dari Universe 10, memahami situasi Universe 10. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, Universe 10 saat ini tidak memiliki kandidat yang cocok untuk dewa penghancur. Kalau begitu, kita hanya bisa memindahkannya dari alam semesta lain. Imam besar menganggukkan kepalanya. Menjadi dewa penghancur yang mencakup seluruh alam semesta jarang terjadi, namun bukan berarti tidak ada. Hanya ketika kandidat yang cocok tidak ditemukan di satu alam semesta, mereka akan dipindahkan dari alam semesta lain. Misalnya, dewa penghancur campa di alam semesta 6 dan dewa penghancur virus di alam semesta 7 adalah saudara kembar, tetapi mereka berperan sebagai dewa penghancur di dua alam semesta yang berbeda. Hei, apa pendapatmu tentang orang ini? Zeno tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Xiaya, matanya berbinar. Xiaya terkejut, kenapa aku terseret dalam masalah ini? Petik 1. Imam besar linglung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Dia adalah dewa waktu dari alam waktu dan tidak berada di bawah yurisdiksi multiverse. Terlebih lagi dia memiliki kekuatan alam naga di dalam tubuhnya, jadi miliknya identitasnya cukup rumit. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Zeno bertanya dengan ragu. Jika Zeno sama bersedia, itu bukan tidak mungkin, tapi Anda perlu bertanya kepada Raja Waktu sama. Imam besar berkata dengan halus.
Raja Waktu. Zeno berteriak ketika mendengar nama ini, ekspresinya sedikit linglung seolah dia sangat takut pada Raja Waktu. Setelah berpikir sejenak, Zeno mengambil keputusan dan berkata, jangan repot-repot. Itu dia, bukankah menarik bahwa Dewa Waktu yang berperan sebagai Dewa Penghancur? Ini akan menarik, bukan? Anda dapat pergi dan membicarakannya dengan Raja Waktu. Dipahami. Imam Besar membungkuk hormat. Kemudian dia menoleh ke arah Siaya sambil tersenyum dan berkata, Dewa Waktu Siaya, Zeno sama ingin Anda menjadi Dewa Penghancur alam semesta 10. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Aku menjadi Dewa Penghancur. Siaya ragu apakah dia salah dengar. Identitasnya adalah Dewa Waktu di alam waktu, dan pendaftaran rumah tangganya sudah ada di alam waktu. Bagaimana dia masih bisa berperan sebagai Dewa Penghancur multiverse? Terlebih lagi, nyawa Dewa Penghancur akan terikat pada kai tertinggi, yang mana Siaya tidak mau menerimanya apapun yang terjadi. Maaf, saya tidak berniat mengambil posisi Dewa Penghancur. Siaya menggelengkan kepalanya dan menolak Imam Besar. Memalukan, beraninya kamu menolak perintah Zeno sama. Mendengar penolakan Siaya, kedua pengawal selain Zeno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata tajam mereka tertuju pada Siaya seolah menolak Zeno sama adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Siaya tidak mau kalah dan balas menatap kedua pengawal itu. Diam, apakah kalian berdua ingin menghilang? Zeno memarahi kedua pengawal itu dengan tidak senang dan melayang di depan Siaya. Pupil hitam dan mata putihnya yang tampak seperti lingkaran konsentris terbuka lebar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menolak? Bukankah menyenangkan menjadi Dewa Penghancur? Siaya menjawab dengan jujur, saya tidak ingin menghubungkan hidup saya dengan orang lain. Hei, apakah itu benar? Siaya dapat yakin, Anda adalah Dewa Waktu di alam waktu dan Anda dikecualikan dari aturan ini. Bagaimana dengan itu? Menjadi Dewa Penghancur dapat membantumu menerobos ke alam yang lebih tinggi. Kata Imam Besar dengan ekspresi tenang. Mata Siaya berbinar dan dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Mendapat petunjuk dari Imam Besar, sepertinya melayani sebagai Dewa Penghancur sangat membantu pelatihannya sendiri, jadi haruskah dia menerima posisi ini? Di satu sisi, kekuatan God of Destruction memang bisa meningkatkan kekuatannya. Kedua, menolak saran Zeno sepertinya tidak ada manfaatnya baginya. Dia diam-diam mengalihkan pandangannya ke arah Whis dan melihat Whis sedikit mengangguk. Siaya memutuskan dalam hatinya, kalau begitu, saya menerima janji ini, tapi saya dari Universe 7, jadi saya biasanya tidak akan tinggal setiap hari di Universe 10. Ini tidak menjadi masalah. God of Destruction hanya perlu membersihkan beberapa planet secara berkala dan dapat bersantai di waktu lain. Imam Besar menunjukkan pengertian. Menjadi Dewa Penghancur sangatlah santai, Siaya mengetahui hal itu ketika dia melihat Virus tidur di kuil sepanjang hari. Dia sangat malas sehingga dia hanya bisa menghabiskan waktu dengan tidur. Hei, kalau begitu kalian berdua, lakukan tugasmu dengan benar. Setelah mengatakan itu, Zeno mengulurkan tangannya agar kedua pengawal itu mengangkatnya dan kemudian kembali duduk di singgasana. Imam Besar dengan sopan mengangguk kepada semua orang, bersiap untuk pergi, setelah beberapa waktu, saya akan membawa surat pengangkatan Zeno sama, mohon buat persiapan, kalian berdua. Selamat tinggal Imam Besar dan Zeno sama. Selamat tinggal Imam Besar dan Zeno sama. Suara kekanak-kanakan yang cerah dan jernih bergema di kehampaan. Kemudian, di bawah tatapan Vados, Whis, Marcarita, Siaya, dan Tapion, sosok Zeno perlahan menghilang di tengah cahaya kemasan. Setelah mengantar Zeno, semua orang menghela nafas lega. Whis memegangi keningnya dan mendesah, sungguh memalukan. Saya awalnya berencana menjadikan Tapion sebagai trainee kai tertinggi alam semesta 7 di masa depan. Sekarang harapanku menjadi sia-sia. Kehendak Zeno sama dan Imam Besar tidak bisa dilanggar. Wajah cantik Vados menunjukkan ekspresi serius. Untungnya, kali ini tidak berbahaya. Angel Marcarita yang dikuncir kuda kembar menghela napas lega. Di depan Zeno dan Imam Besar, meskipun mereka malaikat, mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Mata Marcarita yang cerah dan indah menatap ke arah Siaya dan Tapion dan mengucapkan selamat kepada mereka, selamat kepada kalian berdua karena telah menjadi kai tertinggi dan Dewa Penghancur alam semesta 10. Mulai sekarang, saya harus memanggil kalian berdua sebagai sama. Pokoknya, aku senang Kusu bisa segera bangun. Nona Angel sopan, kata Siaya sambil tersenyum. Panggil saja aku dengan namaku Marcarita. Ngomong-ngomong, di manakah alam malaikat yang baru saja kamu sebutkan? Siaya bertanya dengan bingung. Dia tahu tentang multiverse, alam waktu, alam naga, hanya alam malaikat yang tidak dia kenal. Whis menjelaskan, alam malaikat adalah tempat di mana para malaikat dilahirkan dan kembali. Ketika suatu era dimulai, sekelompok malaikat yang termasuk dalam era tersebut akan lahir di alam malaikat, dan mereka akan ditugaskan untuk menjaga keseimbangan dunia hingga akhir era setelahnya mereka akan kembali. Malaikat kegelapan ini adalah kelompok malaikat terakhir. Saya tidak mengerti mengapa mereka menolak untuk kembali ke alam malaikat di akhir era dan bahkan merosot menjadi malaikat hitam. Siaya mengangguk, alam malaikat ini setara dengan tingkat atas dari semua dunia, dan itu adalah tempat di mana para malaikat diberi tugas mereka, jadi bisa dikatakan alam malaikat tampaknya memiliki status lebih tinggi daripada Zeno. Bagaimanapun, Zeno hanyalah raja di zaman ini, dan dia akan menghilang seiring berakhirnya zaman.
Dengan kata lain, Zeno sendiri mewakili sebuah era. Jadi, bukankah Zeno menghilang seiring berakhirnya suatu era, melainkan era berakhir dengan meninggalnya Zeno? Siaya masih belum bisa mengetahui semua ini. Mari kita pergi ke dunia suci Kai di alam semesta ini terlebih dahulu. Mungkin imam besar akan segera membawa surat pengangkatan Zeno sama. Vados melihat kekacauan di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang mengangguk, lalu kembali ke dunia suci Kai di alam semesta 10 di tengah cahaya warna-warni. Di balik simbol, Jie, yang besar, istana Kai tertinggi yang sangat besar telah berubah. Dengan lenyapnya Kai tertinggi Gowasu, segala sesuatu yang termasuk dalam masa Gowasu pun ikut lenyap. Siaya menghela nafas. Kai tertinggi Gowasu adalah milik generasi Kai tertinggi yang lama. Dia telah menjabat sebagai Kai tertinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sama seperti Kai tertinggi di zamannya, dia akhirnya menghilang sepenuhnya di tengah perkembangan zaman. Setelah mengobrol sebentar di dunia suci Kai, Vados, dan Marcarita masing-masing kembali ke alam semesta masing-masing. Mereka datang ke sini setelah menerima permintaan bantuan Kusu. Masih banyak hal yang menunggu untuk mereka tangani di alam semesta mereka. Hanya Whis yang tinggal di Universe 10 karena dia tidak melakukan apapun. Kata-katanya adalah, Virus sama sedang tidur, dan malaikat tidak bisa terlibat dengan masalah alam semesta, jadi sama saja apakah saya berada di alam semesta 7 atau tidak. Siaya terdiam setelah mendengar itu. Persis seperti itu, 4 hari biasa berlalu. Pada hari ini, langit di atas dunia suci Kai tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian cahaya kemasan suci turun ke dunia suci Kai. Ekspresi Siaya dan Tapion menjadi serius, mengetahui bahwa imam besar datang atas perintah Zeno. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.